warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Hasanuddin, Ibu Dekan Fakultas Hukum Unhas, kemudian Bapak Dekan FTI Universitas Muslim Indonesia, beserta para peserta webinar kita pada hari ini. Terima kasih semua atas kehadiran Bapak Ibu sekalian merespon webinar Fakultas Hukum Unhas yang dilaksanakan oleh Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan. Sebagai informasi bahwa di tengah pandemi COVID ini, kami di Unhas, di bidang kemahasiswaan sesuai arahan Bapak WR3 dan Ibu Dekan, senantiasa juga terus berbuat untuk bersama-sama terlibat langsung dalam penanganan wabah COVID-19 sesuai dengan bidang kami masing-masing. Untuk Fakultas Hukum, alhamdulillah telah 2 kali mengadakan kegiatan donasi untuk para mereka yang terdampak COVID-19, pekerja-pekerja harian, kemudian juga untuk para mahasiswa hukum yang masih berdiam di Makassar, telah kami berikan donasi untuk sembako untuk bisa bertahan hidup di Makassar. Kemudian kami juga lancar mengadakan edukasi hukum, mulai dari waktu pertama COVID sampai dengan berubah kemudian menjadi edukasi Ramadan, masih juga terkait dengan COVID itu. Yang ketiga, kami juga melaksanakan kegiatan lomba, bahwa semangatnya adalah sesuai petunjuk Bapak WR3 dan Ibu Dekan, semangatnya bahwa di tengah COVID ini kegiatan kemahasiswaan mesti terus dilaksanakan juga. Fakultas Hukum mengadakan 2 lomba, yang pertama lomba nasional, lomba esai, kemudian lomba poster, dan lomba video pendek tentang corona. Kemudian untuk di tingkat lokal Fakultas Hukum kami juga mengadakan lomba keagamaan untuk menggugah rasa dan semangat kebersamaan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Hari ini kami mengadakan webinar atas petunjuk Ibu Dekan, kami mengadakan webinar tentang kemahasiswaan, bagaimana menangani bencana COVID dari perspektif kebijakan bidang kemahasiswaan. Kami telah menghadirkan 3 pemateri dan terima kasih telah bersedia hadir. Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Gigi M. Arsunan Arsin, MKes. Beliau ini libur pun masuk kampus, sama dengan Ibu Dekan saya. Sama juga dengan Kakanda Dr. Sakir Sabara, Dekan FTI UMI. Libur pun juga masih masuk kampus juga, dan tidak ada waktu istirahat. Bapak Dr. Insinyur Sakir Sabara, ST, MT, IPM, ASEAN Engineer. Terima kasih bersedia hadir. Kemudian juga dalam proses bergabung, nanti kita akan, sudah hadir Ibu Dr. Devi Rahmawati, SOSMHUM. Assalamualaikum Ibu Dr. Devi. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya Ibu Dr. Devi di tengah kesibukannya luar biasa. Dan di kesempatan pertama ini saya akan mempersilahkan Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Pati Tinggi, SHMHUM, untuk membuka kegiatan kita dan memberikan pengantar kepada kita semua. Dengan hormat saya persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Pak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Hukum Unhas, sekaligus sebagai moderator pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini hari libur, tapi kita tetap mengisi kegiatan kita yang sangat produktif ini selama work from home. Ini luar biasa kegiatan kita lakukan. Dan hari ini sesi webinar tentang implementasi kebijakan kampus bidang kemahasiswaan melawan COVID-19. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi khususnya kepada seluruh narasumber kita yang berkenan bergabung dan akan memberikan perspektifnya pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsin, MKes. Terima kasih. Kami selalu memanggilnya beliau dengan Kakanda, Kak Cunang gitu. Alhamdulillah luar biasa Pak WR3 kita yang sangat produktif dan aktif selama ini, yang banyak memberikan kita juga support di fakultas terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan perlu juga saya sampaikan di sini dengan sangat bangga selalu kami sampaikan bahwa Fakultas Hukum Unhas itu baru kemarin kita diberikan penghargaan oleh Ibu Rektor mulai Bapak WR3 sebagai fakultas terbaik di bidang kemahasiswaan ya. Terima kasih Pak WR3, alhamdulillah.
Dan juga terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Ibu Devi Rahmawati. Assalamualaikum Ibu Devi, salam kenal dari kami Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih Prof. Ya, sebelumnya saya banyak berinteraksi dengan Direktur Kemahasiswaan sebelumnya, Pak Arman Nevi. Dulu saya juga wakil dekan 3, ya waktu itu masih namanya pembantu dekan, dan juga banyak terlibat di kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional. Ya, alhamdulillah selama ini sudah bergabung dengan teman-teman bidang kemahasiswaan se-Indonesia. Terima kasih Bu Dr. Devi Rahmawati yang telah bergabung dan bersedia untuk dapat memberikan perspektifnya dalam webinar ini. Dan juga terima kasih kepada adindaku Dr. Insinyur Sakir Sabara, ST, MT, IPM, Asian Engineer. Banyak sekali nih titelnya, alhamdulillah. Ini adindaku ini memang kalau kita lihat reputasinya luar biasa, sangat produktif, khususnya ketika ada bencana. Ya, di beberapa bencana beliau selalu hadir, ya, di Palu, di Makassar sendiri, di khususnya saat ini itu selalu melakukan inovasi untuk bersama-sama membantu pemerintah maupun masyarakat di dalam mengatasi bencana. Terima kasih telah bergabung dan insya Allah sebentar akan memberikan perspektifnya bagaimana perspektif beliau di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan terus berlangsung. Apalagi sebelumnya juga beliau adalah staf khusus bidang kemahasiswaan di rektor, ya, Dinda Sakir, ya. Alhamdulillah. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh yang hadir, ya, sesuai dengan laporan dari Pak WD3. Ada sekitar 700 mendaftar, walaupun kuota untuk bisa bergabung ada 500, sampai saat ini sudah 200 yang masuk. Terima kasih atas atensinya dan partisipasi untuk hadir pada kesempatan ini, kita bisa berdiskusi. Alhamdulillah, dan ini akan bisa memberikan kita perspektif untuk bisa kita implementasikan di tempat kita masing-masing. Tentunya alhamdulillah tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak WD3, beberapa kebijakan-kebijakan yang kita tempuh selama masa pandemi ini tentu selalu dalam perspektif, dalam koridor petunjuk dari kebijakan dari rektorat, ya, dari rektorat khususnya di bidang kemahasiswaan, tentunya di Bapak WD3, itu kita lakukan beberapa kegiatan-kegiatan termasuk melakukan dukungan anggaran di dalam mengimplementasikan mengimplementasikan beberapa program-program yang dapat khususnya untuk membantu mahasiswa kita di dalam baik untuk selama mereka masih berada di Makassar yang tidak sempat pulang kampung gitu, yang tidak bersama keluarga, ya kita melakukan upaya untuk membantu mereka dan juga melakukan upaya untuk membantu pemerintah, ya, bekerja sama bergotong royong untuk mengatasi dampak dari COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Ini sudah banyak kita lakukan penggalangan dana maupun kebijakan-kebijakan keuangan dari fakultas maupun universitas terkait dengan ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas nama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai penyelenggara kegiatan ini, menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada kita semuanya, khususnya kepada para narasumber dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi dengan baik selama 2 jam, insya Allah. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pada kesempatan ini saya buka dengan resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dekan atas arahannya. Dan saya lihat juga banyak hadir beberapa wakil dekan bidang kemahasiswaan di lingkup Unhas, kemudian dosen-dosen juga dari Fakultas Hukum Unhas. Dan kalau kita buka room chat-nya, semua dari yang hadir ini, karena kami tadi minta untuk menuliskan dari mana asalnya, mulai dari Sabang sampai Merauke betul-betul hadir, lengkap ini kita semua. Alhamdulillah. Sampai saat ini sudah 205 yang masuk, dan kita akan mulai pemaparan pertama dengan tema implementasi kebijakan kampus bidang kemahasiswaan melawan COVID. Yang pertama akan disampaikan oleh Prof. Arsunan Arsin. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kemudian
anggota pengurus IKA Pusat, IKA Unhas, anggota Majelis Nasional KAHMI Pusat, staf ketua DPP KKS Sopeng, dan sebelum menjadi WR3, beliau adalah ketua Komisi 3 di Senat Akademik Unhas. Baiklah, kita akan mempersilahkan Profesor Dr. Sunan kurang lebih 15 menit untuk memaparkan implementasi kebijakan kemahasiswaan yang selama ini dilaksanakan di Unhas di masa pandemi COVID-19. Dengan hormat saya persilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Yang kami banggakan Ibu Dekan, Prof. Faridah, Adipati Tinggi, host dalam hal ini Pak WD3, Pak Lulu, Dr. Lulu, dan narasumber Dr. Devi, welcome Ibu Dr. Dan juga kepada Adinda Dr. Sakir selaku sama-sama narasumber pada kesempatan ini. Baik, kita paham bersama bahwa kejadian pandemi ini adalah sesuatu yang unpredictable. Dan tak ada yang menduga bahwa kita akan mengalami masa yang panjang untuk bekerja di rumah seperti ini. Dan untuk itu, kemahasiswaan pun mengalami sedikit goncangan tanda petik, karena kita tiba-tiba dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan akademik, persoalan kemahasiswaan, sampai dengan persoalan keseharian kita di kampus. Next. Lanjut deh dulu. Oke. Nah, ini dampak-dampak yang paling kita rasakan adalah untuk jangka pendek belum terasa dampak ekonominya, tapi jangka panjang pasti, jangka menengah dan panjang akan terasa dengan berat persoalan ekonominya. Kemudian juga politik pasti, saya kira nanti Ibu Devi bisa menjelaskan dari aspek sosiologisnya. Kemudian pertahanan keamanan juga kita melihat pasti ada dampaknya, meskipun belum terlalu nampak, tapi yang jelas sudah mulai ada gejala-gejala. Dan yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah persoalan pendidikan dan kebijakan kampus terkait dengan persoalan kemahasiswaan. Nah, bicara tentang kemahasiswaan, next. Maka kita akan mencoba melihat realisasi program-program kerja yang kita susun selama 1 tahun, dan ternyata kita mengalami stagnasi pada bulan Maret. Karena pada bulan Maret itulah keluar kebijakan masa pandemi ini, kita semua harus bekerja di rumah, dan semua aktivitas, mulai dari kemahasiswaan, program kerja kemahasiswaan, adik-adik di lembaga mahasiswa, adik-adik di UKM, semua mengerjakannya lewat virtual. Untuk itu kita mensupport penuh dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan internal. Penyederhanaan konsep program dimodifikasi demikian rupa sehingga menyesuaikan kondisi COVID-19 ini. Seperti program yang sebetulnya sudah harus terlaksana, program Bina Desa. Program Bina Desa ini kita laksanakan di daerah, kita ambil 1 kabupaten, kemudian 15 fakultas. Itu rame-rame ke sana untuk mengabdikan disiplin masing-masing. Dan pada kesempatan ini, kita merubahnya menjadi Bina Desa tematik COVID-19, di mana kegiatannya antara lain, yang lebih banyak adalah kegiatan-kegiatan donasi, membuat pengumpulan bahan pokok, termasuk APD, dibagikan kepada mahasiswa yang terdampak di sekitar kampus, dan masyarakat kita yang terdapat di kampus, dan teman-teman yang bekerja di garda terdepan, di rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan. Next. Kemudian, selanjutnya kita melihat bahwa masa sekarang seperti di sini, ada siswa domisili di sekitar kampus. Dan tentunya, kita ini tidak akan pulang lagi ke kampus masing, karena banyak faktor. Antara lain faktor, kalau pulang misalnya khususnya di Sulsel, maka mereka akan karantina 14 hari. Artinya, kalau mereka di karantina, berarti dia lebaran di karantina. Untuk itu, adik-adik tetap bertahan di kampus. Di Ramsis, di asrama mahasiswa masih ada 3 mahasiswa yang terus-menerus kita pantau. Program kemahasiswaan, kita membuka hotline. Hotline ini adalah dalam 24 jam, adik-adik bisa melaporkan kalau ada hal-hal yang sifatnya emergensi. Dan alhamdulillah,
dari ratusan telepon yang masuk di hotline kita verifikasi, maka memang betul-betul sebagian besar memang adik-adik kita membutuhkan bantuan dari hal sembako atau bahan pokok. Untuk itu kita distribusi bahan pokok ke tempat ke pondokannya masing-masing atau ke asrama masing-masing. Untuk itu kita lakukan juga hal-hal yang terkait dengan program. Next. Bahwa maka UKM juga ikut mendonasi. Jadi mulai dari pembuatan masker kain, kemudian mengumpul donasi, kemudian lagi menolong teman-teman kita yang terdampak, itu semua dilakukan. Sudah banyak UKM melaksanakannya. Begitupun juga BEM. Nah, program kemahasiswaan, kami memang menyediakan sedikit dana untuk mensupport mereka. Jadi kami berikan dana semacam stimulator untuk dijadikan sebagai dasar untuk bergerak ke depan, mencari bantuan-bantuan lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, peserta webinar yang saya banggakan, kemahasiswaan Unhas memang terus bergerak dan memang kita tidak bisa terkendala oleh pandemi ini. Kita terus mempropagandakan, memberi semangat. Dan saya minta kepada adik-adik mahasiswa, baik di lembaga mahasiswa maupun di UKM, supaya terus-menerus berpikir positif untuk menjaga masyarakat kita sehingga bisa terbebas dari berita-berita yang sifatnya hoax. Dan adik-adik kita telah melaksanakannya dengan biasanya lewat media, kemudian lewat leaflet, kemudian beberapa lewat TVRI misalnya. Mereka, adik-adik kita, mengkampanyekan hal-hal tersebut. Selanjutnya, adik-adik kita juga memanfaatkan media sosial dengan maksimal, ya, untuk terus-menerus meningkatkan kapasitinya. Dan memang adik-adik kita ini, karena memang sudah banyak di daerah, maka di daerah pun kita ajak mereka untuk terus berpartisipasi, terus memantau perkembangan pandemi COVID ini, dan ikut terus juga untuk membantu universitas kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan dari daerah. Dan itu kita tampung beberapa informasi dari daerah dan kita olah di sini untuk menjadi kebijakan-kebijakan internal untuk kemahasiswaan. Saya kira itu yang penting dari kami. Yang pasti ini juga menjelang KKN ini, maka KKN ini juga kita jadikan tematik. Tematik untuk kebijakan kita dari kampus juga. Adik-adik yang mau KKN ini, KKN tematik COVID ini juga bersifat daring. Jadi adik-adik yang di kampung, nanti KKN-nya itu kita hanya memberikan beban sedikit. Misalnya, 1 rumah dari mereka saja, 2 rumah dari mereka paling jauh, kita butuh informasi bagaimana perkembangan pandemi COVID di tempatnya masing-masing. Kemudian kita mencoba membuat panduan bahwa mereka melaporkan perkembangan di daerahnya masing-masing. Jadi ini semua juga mengantisipasi. Merdeka belajar dari Mas Menteri, karena Mas Menteri juga memang menganjurkan kita bahwa adik-adik yang bekerja, berprogram kerja, itu harus dikompilasi, harus dikonversi dengan nilai-nilai SKS. Saya kira itu yang penting sebagai pengantar diskusi, dan saya berharap diskusi kita nantinya bisa lebih segar lagi, dan kepada kedua narasumber, saya juga berharap kita memberikan kompilasi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada sore hari ini membawa nilai yang semakin bermakna untuk kemahasiswaan Indonesia. Terima kasih Pak Lulu sebagai moderator. Saya kembalikan. Halo Pak Lulu. Halo. Terima kasih Prof. Ya siap. Ya. Ya, dan insya Allah akan berkembang di sesi tanya jawab sebentar. Selanjutnya saya akan mengundang pembicara kedua kita, Bapak Dekan Fakultas
Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, STMT IPM ASEAN Engineer. Saya bacakan biografi beliau. Bisa ditampilkan, Lip? Ya. Beliau lahir di ujung Lamuru Bone, 24 Mei 75, masih muda sekali. Kemudian pendidikan beliau S1 Teknik Kimia FTI UMI, kemudian S2 Teknik Kimia FTI ITS Surabaya, kemudian beliau juga S3 Lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Dan untuk profesi, program insinyur, kemudian program Persatuan Insinyur Indonesia IPM dan ASEAN Engineer. Kemudian kompetensi beliau adalah dosen profesional di jurusan Teknik Kimia FTI UMI, kemudian insinyur profesional media, ASEAN Engineer, ahli K3 umum juga, kemudian auditor Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, dan beberapa penghargaan diantaranya adalah Honorary Member of Asian Federation of Engineer Organization, kemudian Cendekia Award sebagai tokoh peduli kemanusiaan, kemudian tokoh pendidikan nasional dari IGI, kemudian Celebes People Award sebagai tokoh inspirasi dari Celebes Media Group, dan terakhir profil beliau di Kompas besar sekali sebagai dekan di tengah bencana atau di bidang bencana. Memang aktivis keseharian beliau luar biasa, tiada henti menggalang kampus beliau dan mahasiswa beliau untuk sama-sama menangani bencana dimanapun juga yang terjadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Kakak Dr. Insinyur Sakir Sabara untuk menyampaikan materinya 15 menit. Saya persilakan, Kak. Terima kasih, Kakak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Kakanda Prof. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Kakanda yang sebelumnya, kalau Prof. Cunang itu paling enak manggilnya Prof. Cunang, enggak dari dulu memang begitu. Jadi mohon maaf Prof, lebih enak keluar itu kalau adik-adik tak semua di berbagai kampus panggilnya Prof. Cunang. Ya, yang saya hormati Bu Depi dari Universitas Indonesia, rasanya hari ini saya sangat berbangga dan rasa sangat terhormat sekali. Salah satu fakultas terbaik di Unhas memberi kesempatan untuk berbagi dan sharing pada kesempatan ini. Yang saya hormati senior-senior, guru-guru kita semua yang juga hadir pada kesempatan ini, saya mohon maaf hari ini, siang ini, atas undangan Ibu Kakanda Dekan melalui WD3 yang gagah dan eksis ini. Hari ini saya coba sedikit berbagi soal COVID ini. Saya mohon maaf Prof, saya tidak pernah memakai kata istilah melawan pandemi COVID ini karena sampai hari ini kita belum ada vaksin dan apa juga mau dilawan, wujudnya tidak kelihatan. Jadi saya masih selalu dari awal, dari bulan Maret awal, saya selalu pakai istilah dengan anak-anak mahasiswa kami, yaitu bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kampus memang tiba-tiba mengalami sesuatu yang luar biasa, tiba-tiba berhenti, stagnan, dan kalau di rumah sakit sekarang ini teman-teman dokter, profesi dokter dan tenaga medis yang menjadi garda terdepan, maka sepertinya ke depan ini menghadapi situasi pandemik ini yang belum jelas ujungnya, maka sepertinya memang Kakanda Prof. Cunang yang ke depan yang menjadi garda terdepan di kampus itu adalah teman-teman di bidang kemahasiswaan. Teman-teman di bidang kemahasiswaan akan menjadi garda terdepan karena situasinya akan panjang dan sepertinya kita ke depan membutuhkan pokja khusus untuk pandemi ini. Pokja khusus yang bekerja tidak permanen dan mungkin sekarang ini kita sudah perlu melakukan FGD untuk membicarakan skenario-skenario adaptif terhadap sesuatu yang masih sulit kita prediksi. Jadi ada yang bisa kita prediksi ke depan, tetapi ada yang sulit kita prediksi. Ada hal yang pasti
karena kita kasih judul ini COVID dan aksentuasi, berarti aksentuasi itu kita sebetulnya adalah soal penekanan. Jadi bagaimana ke depan teman-teman kemahasiswaan itu aksentuasi performansi aktual mahasiswa ini yang perlu mungkin kita bicarakan ke depan, bagaimana mereka menghadapi pandemik ini. Bagaimana kampus beradaptasi dengan pandemik dan sekaligus menghadapi pandemik ini. Jadi di masa COVID-19 ini sangat terkait sebenarnya dengan kampus Merdeka, karena penekanan kita adalah pada kemampuan-kemampuan mahasiswa, tapi bukan lagi pada kemampuan-kemampuan yang tersembunyi di balik pengetahuannya masing-masing. Tapi bagaimana mereka mewujudkan dalam bentuk performansi. Nah ini kita diuji, kampus diuji di masa pandemik ini, bagaimana kita mewujudkan performansi kampus kita. Kalau kita istilahkan ya performansi itu kan kinerja, dan ini memang yang diharapkan hadir. Bagaimana kita secara aktual hadir di tengah-tengah masyarakat di tengah pandemi ini. Nah, bagaimana kampus mencoba melihat itu di masa pandemik? Yang pertama saya ingin sampaikan senior-senior, kakanda-kakanda semua, sampaikan COVID-19 ini adalah, kami merasa ini adalah trigger baru untuk new normal. Jadi trigger to new normal. Trigger pemicu menuju ke new normal baru. Kan ada fase normal nanti, insya Allah kita berharap lebih cepat lagi fase normal nantinya yang sesungguhnya, baru kemungkinan ada lagi fase tidak normal. Kemungkinan ada lagi fase tidak betul-betul baru, tetapi cuma karena kita belum terbiasa menghadapinya. Sama mungkin dulu waktu ada cacar mematikan, ketika ada vaksinnya, maka cacar bisa diantisipasi dan sebagainya, sehingga kita sekarang ini terbiasa dengan menghadapi dengan penyakit cacar yang sudah tidak mematikan. Itu kira-kira. Kakak Lulu, slide kedua Kakak Lulu, ini disrupsi. Yang kedua ini sebenarnya yang paling penting yang perlu kita siapkan, baik dosen, karyawan, mahasiswa, adalah bagaimana kita menerima dulu kenyataan bahwa kita akan menghadapi berbagai gelombang. Kadang-kadang gelombangnya pandeminya naik, kurvanya stagnan, kurvanya turun, naik lagi. Nah ini yang penting disiapkan dulu sebenarnya kalau menurut kami, yaitu bagaimana bisa menerima kenyataan ini bahwa kita menghadapi sesuatu yang baru dan kenyataannya berbeda dengan apa yang kita rasakan sejak lahir. Nah, kita akan menghadapi berbagai gelombang. Gelombang pertama yang seperti yang saya sampaikan tadi, fasenya mungkin tinggi atau besar, kurvanya besar. Kemudian tenang lagi, kemudian muncul lagi gelombang berikutnya. Mungkin karena ya di beberapa daerah sekarang sudah ada suara-suara bahwa ada mutasi-mutasi. Ada mutasi bawaan dari daerah lain, ada mutasi dari negara lain. Bahkan sekarang keluhan teman-teman, bukan keluhan, suara teman-teman tenaga medis daerah itu sudah ada mutasi antar kampung. Nah, ini yang harus kita siapkan secara psikologis, bahwa pertama terima dulu kenyataan destruksi baru yang namanya new normal dalam ketidaknormalan. Kalau kita sudah bisa menerima kenyataan itu, kita akan siap untuk di era itu. Bahwa nantinya akan ada fase-fase tertentu, mungkin mahasiswa bulan ini masuk kampus, dosen masuk kampus, karyawan masuk kampus. Tapi ketika pandemik ini naik, mungkin bulan depan lagi kuliah di rumah dan sebagainya. Nah, ini mungkin teman-teman di bidang kemahasiswaan harus benar-benar bersiap diri. Nah, yang perlu kita prediksi berapa lama ini situasi akan berkembang. Nek, bergelombang ini naik, buka tutup kampus ini nanti berapa lama kita harus lakukan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan soal distancing atau jarak, penjarakan sosial, penjarakan fisik. Ini akan mengikuti fase ketat dan fase longgar. Bagaimana sekiranya kampus kalau Juni nanti terbuka, sekolah terbuka, bagaimana kita menyiapkan teman-teman, sekali lagi teman-teman kemahasiswaan sebagai garda terdepan, menyiapkan ini, protokol-protokol di fase ketat, protokol-protokol di fase longgar. Sama seperti yang dilakukan sekira pemerintah sekarang ini. Terlepas kita setuju atau tidak setuju, tetapi ada kecenderungan seperti itu. Sekarang PSBB, SBB, 14 hari sebelumnya agak ketat, sekarang dilonggarkan lagi.
Dan kemungkinan kalau ini kurvanya naik terus akan diketatkan lagi. Akan begitu seterusnya. Ini predictable. Ada waktu nanti mahasiswa masuk kampus diliburkan, masuk kampus diliburkan. Nah, yang perlu dipikirkan pada saat dia masuk kampus dan pada saat diliburkan. Nah, kalau dia masuk kampus, maka kompetensinya benar-benar ada kesempatan kita mengasah. Ketika mereka diliburkan, saat mereka istirahat, maka kita mengoptimasi performansi aktualnya mereka ketika di rumah atau di mana tempat dia berada pada saat kampus tidak dibuka. Apa yang harus dia lakukan dengan tetap bekerja, produktif, dengan karya-karya inovatifnya, sesuai kompetensinya ketika kampus ditutup. Dan bagaimana kita membangkitkan, mengisi kompetensinya ketika kampus dibuka. Nah, tantangannya adalah kampus ke depan, situasi ini masalah sulit diprediksi. Kita akan mengarahkan, penting sekali, mungkin teman-teman di Fakultas Hukum perlu merumuskan satu kajian soal hukum keuangan, karena perlu kita memakai, ada teori yang tidak terlalu familiar atau belum terlalu familiar di Indonesia, itu strategi RDM, Robust Decision Making. Robust Decision Making ini adalah pengambilan keputusan yang adaptif dengan aksentuasi tertentu pada skema pembiayaan yang fleksibel. Karena kita juga tidak mau asal. Jadi misalnya Fakultas Hukum UNAS merencanakan anggaran 1 tahun ke depan. Tetapi tetap harus ada anggaran yang disiapkan untuk sesuatu kondisi yang tidak terprediksi. Nah, ini mungkin, ini masalahnya karena kampus negeri misalnya ada rambu-rambu yang tidak bisa dilewati, dilanggar karena ada BPK dan semacam-macam, ada kondisi-kondisi keuangan yang ketat sekali. Nah, ini saya kira perlu dibicarakan agar kampus ke depan itu lebih fleksibel menghadapi situasi. Bagaimana menentukan BPP, SPP, atau kalau di kampus negeri itu ada istilah UKT. Bagaimana mengalokasikannya dengan tetap ada alokasi khusus yang namanya anggaran tak terprediksi. Anggaran untuk sesuatu yang tak terprediksi. Agar performance aktual baik mahasiswa, kampus, institusi akademik itu ketika ada sesuatu terjadi bisa terus aktual di lapangan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi ini saya kira perlu kita rumuskan ke depan dengan kementerian bagaimana merumuskan anggaran, perencanaan anggaran yang tidak kaku, terutama mungkin kepada lembaga-lembaga pendidikan yang mendapatkan anggaran dari APBN karena soal pelaporan dan penggunaan dan sebagainya. Slide ketiga kalau ini yang tadi yang sebelumnya kalau sebelumnya lagi loading, Kak. Soal potensi dan kompetensi. Jadi ya ini saya kira ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama, mungkin perlu kita FGD-kan bersama-sama semua potensi mahasiswa kita di situasi ke depan ini. Kita tidak bicara lagi situasi yang lalu. Kalau situasi yang lalu sangat normal kita bisa ini, tapi di situasi kampus buka tutup, di situasi pandemi naik turun, di situasi penganggaran kampus yang tidak stabil, bagaimana kita mengembangkan potensi dan bagaimana kita mengisi kompetensi dan bagaimana kita performansi aktual mahasiswa kita di lapangan bisa kita gunakan. Kendala terbesar kita selama ini kan karena kita tidak fleksibel. Mungkin kami seperti yang disampaikan tadi, mungkin kenapa kami bisa hadir di berbagai bencana dan sebagainya, karena sedikit ada fleksibilitas yang kami miliki, ada otoritas, ada otonomi yang kami miliki di tingkat fakultas maupun universitas yang bisa lebih fleksibel dalam penggunaan anggaran. Sehingga kami sebenarnya masa pandemi COVID-19 ini kita sudah memprediksi situasi ekonomi Indonesia 2020. Bukan memprediksi situasi pandemik, tapi memprediksi situasi ekonomi, sehingga perencanaan 2019 yang lalu sudah ada kita sisihkan untuk situasi yang tak terprediksi, untuk situasi yang tidak normal, dan ternyata kita menghadapi situasinya pandemik, bukan situasi ekonomi. Mungkin kedepannya situasi ekonomi. Sehingga ini kira-kira Kak Cunang, Kak Kanda Prof, Kak Lulu,
perlu kita siapkan bagaimana mengantisipasi buka tutup kampus, bagaimana mengantisipasi naik turunnya pandemik, bagaimana potensi, kompetensi, dan performansi mahasiswa kita menghadapi situasi itu dengan penganggaran baik di level universitas maupun di fakultas yang fleksibel, yang bisa menganggarkan sesuatu kegiatan yang sifatnya tak terprediksi sekalipun. Saya kira itu yang slide terakhir, saya kira kakak lalu implementasi kebijakan, ya ini saya kira tantangan kita ke depan. Saya sejak 2019 selalu, tapi saya dibilangi agak gila-gila di kampus kakak dulu, karena saya bermimpi mau punya kampus seperti di Unhas dan di UI, ada danaunya gitu. Nah mungkin kita ke depan ini berhadapan dengan situasi yang tadi yang saya katakan, naik turunnya pandemik, terus situasi buka tutup kampus, situasi penganggaran yang tidak menentu, maka sebenarnya dari 2019 saya selalu bicara bahwa kita sebenarnya tidak membutuhkan lagi gedung-gedung besar, kita tidak membutuhkan gedung-gedung tinggi dan sebagainya yang biayanya besar. Ke depan kita membutuhkan, mahasiswa membutuhkan fasilitas teknologi, ruang-ruang terbuka, kelas-kelas kehidupan, kelas tanpa sekat. Nah ini Unhas dan UI itu punya potensi besar. Ruang publiknya besar, ruang terbukanya besar, ada danaunya dan sebagainya. Saya kira ini kalau kita persiapkan lebih cepat, nanti saya mau kuliah, minta pinjam ke Unhas kuliah mahasiswa saya di pinggir danau. Kira-kira begitu ke depan tuntutan mahasiswa. Jadi mahasiswa ke depan physical distancing-nya terjaga, social distancing-nya terjaga dengan kuliah tanpa sekat di taman, di pinggir danau dan sebagainya. Nah ini mungkin ke depan yang perlu kita siapkan teknologinya sambil dia kuliah pakai handset dan sebagainya. Itu kira-kira tantangan-tantangan terbesar kita ke depan, sehingga ketika buka tutup kampus kita bisa mengakali, kita ada celah-celah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan ke depan. Yang paling terakhir, kalau lu izinkan saya memutar 3 menit video, tidak sampai 3 menit. Ini kira-kira bayangan saya kalau ada yang dibikin nanti di UNAS atau di UI, saya juga mau pinjam, kalau bisa disewa, karena ke depan mahasiswa kita tidak butuh lagi ruang kelas tertutup, ke depan mungkin hanya laboratorium dan perkantoran yang membutuhkan ruang-ruang tertutup, tetapi ruang belajar kita mungkin terbuka, dan ini saya lihat di UNAS itu enak sekali situasi ini, dan saya kira ini salah satu solusi ke depan di tengah pandemik yang naik turun dan prediksi kita buka tutupnya kampus ke depan. Terima kasih Kak Lulu, sambil menonton video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali di videonya Kak. Kita selesaikan nonton dulu sama-sama sambil jeda mempersiapkan materi Ibu Dr. Devi. Ya, Ibu Dr. Devi monitor. Oh ya. Ya. Sedikit lagi Kak, kita selesaikan videonya. Luar biasa ini inovasinya Pak Adinda ini. Keren sekali. Saya kalau dibikin di UNAS pinjam ya Kakak Lulu ya. Ada ruang luas di depan fakultas kami. Saya tahu. Kita kasih dengar lagi Pak Wertigaku. Mantap. Bayangkan kalau ada teater Ini kayak di sini nih modelnya nih. Ya, saya kira cukup Kakak Lulu. Iya Kakak. Ya, terima kasih Kakak Dr. Sakir Sabara, termasuk juga videonya keren sekali itu. Nanti kampus di tempat wisata. Kalau sekarang kan juga ada istilah wisata copit sekarang. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi ketiga dari Dr. Devi Rahmawati Esos M. Hum. Beliau adalah Direktur Kemahasiswaan di Universitas Indonesia. Kalau di sana sama kedudukannya dengan WR3 kita di sini. Jadi luar biasa nih.
perempuan muda jadi WR3 nih, lincah sekali. Sehari-hari beliau juga adalah dosen di program vokasi UI, kemudian ada, sebentar saya share ininya, saya share biodata beliau. Banyak menjadi narasumber juga di berbagai TV nasional. Beliau adalah pengamat sosial. Kemudian, oh ya ini saya share, ya. Ya, Dr. Devi adalah pengajar dan peneliti tetap program vokasi Humas UI. Kemudian dalam bidang PR, jangan ditanya lagi. SEA Games kemarin beliau yang handle, lebih dari 7.000 wartawan. Beliau yang atur SEA Games kemarin. Kemudian selain itu, beliau juga adalah founder atau pendiri juga di berbagai yayasan. Beliau juga di Yayasan Abdurrahman Wahid, kemudian di Yayasan Bakti Iluni untuk alumni UI, kemudian banyak menulis juga, luar biasa tulisannya di Scopus dan media dan di jurnal internasional kita lihat. Kemudian juga lulusan S2 dan S3 dari luar negeri ini, saya lihat dari Jerman kalau tidak salah, dan kemudian beliau menyelesaikannya di Indonesia juga. Dan terakhir beliau juga adalah editorial di beberapa jurnal tingkat nasional, antara lain di Universitas Majalengka, Garut, dan Pelajaran. Kalau membaca kurikulum PT semua Ibu Devi ini, kayaknya tidak habis waktu kita ini, tidak cukup waktu kita, dan itu saya gambarkan secara singkat. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan bagaimana kebijakan kampus Universitas Indonesia sebagai patron di Indonesia, UI, kampus terbaik di Indonesia, dalam menghadapi wabah COVID-19, utamanya di bidang kemahasiswaan. Saya persilakan Ibu Dr. Devi. Ya, terima kasih. Rasa hormat saya dan rasa bangga saya kepada teman-teman di Fakultas Hukum yang memang sudah mempercayakan saya untuk menjadi bagian dari keluarga besar, minimal melalui webinar ini. Rasa hormat saya juga kepada Profesor Dr. Arsunan Arsin, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih, Prof. Ini mungkin pertemuan perdana kita. Izinkan saya nanti banyak belajar dari Unhas. Tentu saja juga pada Prof. Farida sebagai Dekan Fakultas Hukum. Terima kasih, Prof. Sudah mengizinkan saya juga untuk urun rembuk dalam webinar yang menurut hemat saya menjadi penting lah untuk bisa menjadi menunjukkan pada Indonesia, pada dunia bahwa karena matahari terbit dari timur, sudah betul bahwa Unhas yang banyak memimpin aksi-aksi terkait upaya bertahan dalam masa pandemi ini melalui aktivitas kemahasiswaannya. Juga terima kasih kepada Bapak Dr. Zakir, sekaligus Dekan Fakultas Teknologi Industri. Terima kasih Pak, ini pertemuan pertama kita. Ini izinkan saya mungkin berbagi share screen sebentar. Oke. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Ya, Kakak moderator? Sudah terlihat. Sudah ya? Ya. Oke. University Response. Oh iya. Siap, ini mungkin hanya sekedar tambahan karena terus terang saya kagum sekali dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman UNHAS. Saya berapa kali membaca entah itu di koran-koran nasional seperti Kompas ataupun juga bahkan di media-media televisi dan sebagainya. Betul-betul kita merasakan denyut semangat yang sepertinya berbeda dari apa yang dibaca di media, bahwa ada ketakutan, ada kecemasan dan sebagainya. Unhas justru menunjukkan gerak langkah yang sangat cepat, yang menurut hemat kami ini banyak menginspirasi, termasuk kami sendiri di UI. Ya, kita tahu krisis ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian, uncertainty, unpredictable, dan mendorong banyaknya aksi-aksi yang sifatnya sangat urgent, tapi memang membutuhkan upaya kita untuk melepaskan semua aspek-aspek birokrasi, hambatan-hambatan yang selama ini mungkin masih dimungkinkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu panjang, tapi mengingat kondisi yang sangat
berbeda ini tentu saja perlu ada pendekatan-pendekatan dan terobosan-terobosan baru. Nah, kita tahu bagaimana Harvard misalnya luar biasa mengeluarkan satu prediksi bahwa masa pandemi ini baru akan dianggap tuntas itu 2022. Hal ini terkait dengan vaksin yang sampai hari ini belum ditemukan, karena kalaupun ditemukan itu harus melalui proses yang cukup panjang karena akan ada uji coba dan sebagainya. Nah, dalam hal lain, kita tahu bahkan kampus-kampus di Amerika misalnya sedang mengalami gangguan luar biasa karena terjadi pemutusan hubungan kerja bagi para pengajarnya. Yang saya tidak tahu apakah gelombang ini akan juga menyasar ke Indonesia, tapi faktanya di Amerika ini sudah terjadi, dan ini tentu saja menjadi tantangan bagi universitas di Indonesia, baik Unhas, UI, dan lain-lain, bahwa sebenarnya ini bukan sebagai sebuah ketakutan bahwa gelombang ini juga akan menyambar negeri ini, tapi justru sebenarnya ini peluang bagi kita semua untuk terus meningkatkan kapasitas kita terkait misalnya dengan ukuran yang sangat terukur, yaitu ranking misalnya. Ini menjadi satu hal yang sebenarnya bagi Amerika mungkin ini satu hal yang tidak positif, tapi sebenarnya bagi Indonesia, saya melihat ini menjadi peluang bagi kita semua. Nah, ini ada penelitian dari teman-teman di swasta yang memang menunjukkan bahwa akan ada pergeseran, shifting yang akan dialami oleh kita semua terkait dengan tadi gaya hidup di rumah, yang dimana ternyata bagi sebagian orang memang sudah mulai menikmati tadi kalau istilah Pak Dekan buka tutup gitu ya. Jadi buka tutupnya itu kalau dulu ada unsur keterpaksaan, sekarang sepertinya ini sudah menjadi bagian dari DNA baru manusia-manusia after COVID ini gitu. Artinya bahwa model bekerja, model belajar 3-2 atau mungkin 4-1 atau 2-2, artinya 2 hari di rumah, 2 hari di kampus, 3 hari di kantor, 2 hari di kantor, itu suatu hal yang bukan lagi hal yang baru dan dipertanyakan. Nah, ini ada banyak catatan-catatan yang memang menarik untuk bisa kita amini, dan dalam konteks kemahasiswaan dan kampus tentu saja akan sangat relevan kalau ini dikaitkan dengan tridharma perguruan tinggi yang memang menjadi nafas kita semua. Nah, apa yang kemudian dilakukan dalam hal ini? Saya yakin ini semua dilakukan oleh banyak universitas. Mungkin saya di sini hanya sekedar melakukan pembacaan ulang tentang apa yang kita semua lakukan. Paling tidak ada 3 lah, ABC kalau kami menyebutnya. Jadi fokus aktivitas saat ini paling tidak dalam waktu 2 bulan, dan mungkin akan terus kalau memang masa COVID tadi dilakukan sampai 2022, adalah academic social responsibility. Jadi seluruh energi sivitas akademika di kampus tentu saja akan betul-betul ditunggu untuk benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dahulu misalnya kampus-kampus dianggap berada di Menara Gading karena memang asik masuk dengan kegiatan akademiknya yang lebih lekat dengan urusan publikasi dan sebagainya, alhamdulillah kalau kita saksikan selama 2 bulan ini, kita semua berhasil menunjukkan bahwa kita berada bersama masyarakat. Baik itu dosen, baik itu alumninya, baik itu mahasiswanya. Ya, ini yang saya sebut dengan academic social responsibility. Dan yang kedua adalah building online environment. Artinya apa? Memang proses itu sudah dilakukan sebenarnya sebelum COVID. Tapi memang percepatannya luar biasa sekali dengan adanya COVID, dan menurut saya ini satu berkah. Artinya gini, memang ada beberapa hambatan terkait teriakan misalnya pulsa, yang kemudian membuat kami sendiri di kampus juga mengalami goncangan-goncangan itu karena semua orang menuntut pulsa. Tapi ini sebenarnya pada akhirnya akan menemukan titik equilibrium baru. Misalnya apa? Konteks online nanti, MOOCs itu akan menjadi satu kekuatan di mana untuk menyiasati soal pulsa tadi, bentuknya mungkin tidak harus online seperti ini, Zoom, yang memang misalnya menyedot gigabyte yang luar biasa. Karena di era modern ini kan bukan hanya, yang penting itu bukan hanya harta, tahta, wanita, tapi juga kuota, gitu kan. Jadi memang ini jadi satu hal yang concern besar sekali. Jadi ketika kita beralih pada MOOCs, online learning itu kan macam-macam modelnya. Salah satunya MOOCs, di mana
dosen itu merekam yang kemudian rekaman-rekaman tersebut dibuat dalam durasi-durasi tertentu yang lagi-lagi itu bisa diakses secara offline sehingga mahasiswa itu bisa menikmatinya kapan saja tanpa harus terpenjara oleh kuota. Ini menjadi satu hal kreativitas-kreativitas yang akan muncul terkait juga karakteristik Indonesia. Bicara kami UI, Universitas Indonesia, bukan hanya slogannya Indonesia, tapi memang betul-betul mahasiswa kami berangkat dari Sabang sampai Merauke, itu memang harus betul-betul sensitif dengan kondisi geografis mereka yang jangankan bicara internet, listrik saja itu juga masih saja ada yang memang belum sempurna. Nah, artinya kita akan banyak menemukan nanti kreativitas-kreativitas online environment tadi yang lagi-lagi betul-betul memahami dan sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Dan yang ketiga adalah communication. Communication yang selama ini mungkin kolaborasi itu masih menjadi satu hal yang lagi-lagi sifatnya kampanye. Tapi di era COVID ini, kita semua akhirnya mau tidak mau bergandengan tangan. Yang tadinya nggak pernah ngobrol, nggak mau ngobrol. Yang tadinya nggak pernah kolaborasi, mau tidak mau akhirnya berkolaborasi. Kenapa? Karena penyatuan energi ini dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan ketika semua orang hanya melakukan aktivitasnya, hanya menunjukkan kepeduliannya secara sendirian. Nah, orkestrasi, makanya dalam konteks kami menyebutnya adalah orchestrating resources. Jadi memang perlu dilakukan adalah, PR-nya adalah mengorkestrasikan seluruh resource yang ada. Yang dalam konteks Indonesia sebenarnya ini tantangan yang paling besar, karena bicara koordinasi itu yang paling mahal di negeri ini. Nah, tapi blessing-nya dengan adanya COVID ini, saya melihat justru akhirnya sekat-sekat ini pelan-pelan runtuh. Semua orang mau tidak mau berkomunikasi untuk meningkatkan tadi dampak yang lebih besar tanpa lagi peduli apakah saya yang mendapat kreditnya atau orang lain yang mendapat kreditnya, karena kita tahu kita semua berada dalam situasi yang sulit. Ibaratnya kita naik pesawat terbang, tidak peduli kita ada di kelas ekonomi ataupun di kelas bisnis, kalau pesawat itu jatuh, semuanya akan rugi. Jadi semangat kebersamaan, egalitarian secara sosial itu terima kasih kepada tanda kutip terhadap dampak corona ini justru banyak hal positifnya yang kami rasakan. Nah, memang kalau dalam konteks UI tentu saja orang-orang akan berpikir wah UI sih pasti nggak ada masalah, ini kampus besar di Jakarta dan sebagainya. Betul, dalam banyak hal memang kami diuntungkan. Lantas apa yang kemudian kami lakukan ya? Kalau ada istilahnya kan kalau bahaya itu krisis itu kalau WG itu kan ada dua sebenarnya, seperti sisi mata uang, ada yang satunya adalah bahaya tapi sebenarnya di sisi lain adalah opportunity. Nah, kami sendiri mungkin kalau bicara tadi Pak Dekan menyinggung soal biaya, insya Allah keberpihakan kami kepada mahasiswa kami khususnya sejak 2008 itu tidak pernah berubah. Dan insya Allah di masa COVID ini juga tidak berubah. Sebagai contoh, bicara uang kuliah, kami boleh sedikit berbangga, kami adalah salah satu kampus di dunia yang peringkatnya tadi disampaikan oleh Kakanda moderator bahwa nomor 1 di Indonesia dibandingkan dengan universitas nomor 1 di dunia, Harvard misalnya dan sebagainya yang sangat mahal, bisa dilihat ini di kami ada banyak dan bahkan itu hampir 60% itu menempati biaya uang kuliah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1 itu bahkan 0 rupiah. Kita tahu bahwa bidik misi saja pemerintah mengeluarkan beasiswa atau bantuan terhadap mahasiswa yang dianggap berada dalam kalangan menengah ke bawah itu 2,4. Sedangkan kami ini bisa 0% dan itu yang kelas 1, 2, 3 itu 60% besarnya. Jadi ini komitmen yang sudah kami lakukan sejak 2008 dan insya Allah sampai hari ini tidak akan berubah. Nah ini yang memang kalaupun ada penyesuaian tentu saja ini menjadi upaya untuk memastikan bahwa
UI tetap mampu menjadi flag carrier bangsa untuk menunjukkan pada dunia bahwa memang Indonesia itu bisa bicara di level dunia. Karena bicara komponen kampus kan tentu saja bukan hanya mahasiswa, tapi ada dosen, lalu bicara tridharma perguruan tinggi bukan hanya academic responsibility atau pengabdian masyarakat, tapi ada juga penelitian dan sebagainya yang tetap saja tentu saja membutuhkan anggaran. Nah, ini bisa kami tunjukkan bagaimana kami dari mulai 2014 misalnya kami potret bantuan kami sendiri terhadap mahasiswa itu 72M sendiri misalnya. Terus nih ada penurunan memang di 2018 sampai 2019 terakhir tahun lalu masih 73, 123 itu yang bidik misi. Ini dari pemerintah bidik misi, tapi 73 itu murni dari kami. Nah, artinya memang lagi-lagi isu soal ekonomi tadi yang disampaikan Pak Dekan juga itu menjadi satu hal yang juga tidak terelakkan tentu saja. Nah, memang kami juga di dalam sedang berusaha terus menemukan formulasi yang tepat untuk bisa melakukan penyesuaian di tengah-tengah misalnya kami punya 200 bangunan di 2 kampus kami di Depok dan Salemba yang sekarang betul-betul seperti kota mati, karena kami memang kampus pertama yang bahkan sebelum PSBB keluar yang menyatakan bahwa mahasiswa kami harus melakukan kuliah jarak jauh, PJJ tadi, dan ini masih terus sampai sekarang, ya, yang kami juga harus pikirkan utilisasinya seperti apa. Walau memang ada penurunan penggunaan bangunan misalnya, tapi itu juga bukan berarti kemudian secara umum pengeluaran yang lain tidak ada. Tadi lagi-lagi soal riset, soal dosen, soal karyawan dan sebagainya itu terus kami upayakan menemukan formulasi yang tepat lah karena ini juga baru 2 bulan. Nah, apa yang kemudian kami lakukan terhadap para mahasiswa kami? Kami kemudian secara serius juga melakukan riset-riset ke dalam bahwa apa sih sebenarnya yang kemudian bisa kami dorong dari mahasiswa kami dalam konteks academic responsibility tadi misalnya terbagi bahwa ada paling tidak ada 7 aktivitas lah yang memang menjadi fokus dari aktivitas para mahasiswa kami yang juga didukung dan bekerja sama dengan para dosen dan juga para alumni. Nah ini banyak sekali ininya, tapi juga artinya kami ingin memastikan bahwa sama halnya dengan Unhas, sama dengan halnya dengan universitas lain, kita tidak boleh berdiam diri dalam hal ini. Mungkin sekian dari saya terlebih dahulu, Kakak Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Kita mungkin bisa melanjutkan dalam sesi diskusi. Demikian ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Devi Rahmawati yang telah memaparkan mulai dari Harvard sampai ke UI, luar biasa. Kita juga punya perbandingan internasional nih. Itulah hebatnya kalau kita menggunakan pembicara dari kampus nomor 1 di Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika ada beberapa di antara para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan boleh dengan mengklik reaction, angkat tangan, boleh juga dengan chat terbuka, Blipe. Sudah terbuka chatnya, ya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin berbagi, ya. Disebutkan nama dan dari mana ya. Ya, saya persilahkan Muhammad Rosadi. Ya, Muhammad Rosadi. Sebentar, kita buka dulu mood-nya. Muhammad Rosadi, sudah terbuka mood-nya? Udah kedengaran? Halo? Pak Muhammad Rosadi? Ya, ya Pak. Ya, saya persilahkan untuk bertanya dan menyebutkan dari mana serta siapa yang akan ditanya. Silakan, Pak. Mungkin singkat saja ini Pak. Saya juga adalah seorang mahasiswa Oh, ya?
Oh iya, Pak Mungkin Rusadi, singkat saja silakan. terkait dengan COVID-19 ini. Bagaimana jika situasinya di kampung ini jelek jaringannya, Pak? Bagaimana penyelesaian dari kampus? Mungkin itu saja, Pak. Demi kelancaran kuliah online juga ini, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira ini pertanyaan buat semua juga, karena masing-masing adalah pimpinan kampus. Kalau Iya, ada Pak. mahasiswanya yang berada di kampung, terus bagaimana penyelesaian studinya, baik dari UI, dari UMI juga, dan dari Unhas. Ya, terima kasih Pak Rusadi. Kemudian saya persilahkan Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin perkenalkan, nama kami Bambang Arisatria dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 12 Bangka Belitung. Bangka Belitung, masa luar Bangka biasa. Belitung Ya. hadir, Pak. Ya. Luar biasa, karena sangat tertarik mengikuti webinar Ya. ini, Pak. Kebetulan di kampus kami juga diberi tugas tambahan sebagai wakil ketua 3 di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, Pak. Jadi sangat klik dengan tema webinar kita pada siang hari ini. Baik, nah, Pak. yang ingin kami tanyakan, Pak, bagaimana polarisasi, ini hanya sharing saja, polarisasi refocusing anggaran di bidang kemahasiswaan dalam menanggapi COVID-19 ini, Pak. Jadi pengen tahu saja dengan kampus yang berada di Unhas, kemudian tadi di UI, dan kami juga sering sekali melihat bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan termasuk Unhas dan UI itu begitu aktif dalam hal penanganan COVID-19 ini, Pak. Itu aja, Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wakil Ketua. Polarisasi anggaran ya untuk bidang kemahasiswaan terkait dengan pandemik ini, termasuk juga di Unhas, di UMI juga. Di UMI itu 24 jam, Pak, malah. Saya nggak tahu ini, Pak, dekan dari mana jadi duitnya nih. Iya, Pak, ya. Siap. Iya. Terima kasih. Kemudian Pak Kadarusman, silakan Pak Kadarusman. Pak Kadarusman, monitor? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya Kadarusman dari STIE Malang, Suara Malang. Oh, Malang, Pak. STIE Malang. Ya. Luar biasa, Pak. Ya, silakan Pak. Ini ada satu hal aja yang saya tanyakan. Ketika dari Unhas, dari UI, nanti mahasiswanya itu datang kuliah offline, itu kan akan banyak berinteraksi dengan masyarakat karena mahasiswanya begitu banyak, sehingga di kota atau di wilayah itu menjadi padat dengan mahasiswa dari berbagai kota, berbagai daerah, berbagai wilayah, atau bahkan mungkin ada dari luar negeri. Bagaimana mengatasi masalah ini? Karena juga tidak tahu apakah mereka itu sebagai karir atau bukan. Ini kan juga kita nggak tahu. Kalau sekarang ini masih kuliah dari rumah, mungkin masalahnya ada di kuota. Tapi kalau mereka nanti sudah datang, ya, itu apa yang harus kita lakukan dengan new normal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi datang juga nanti akan jadi masalah juga itu Pak Kadarusman ya. Iya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Yusuf Patah. Ya. Makasih Pak banyak. Yusuf. Ya. Makasih Pak banyak. Yusuf. Silakan Dr. Yusuf. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Terima kasih banyak. Yang ingin saya ajukan pertanyaan bahwa COVID ini kan mengagetkan sebenarnya, sehingga banyak mahasiswa yang belum mengenal yang namanya kuliah online dan semacamnya. Kemudian menjadi persoalan kemudian banyak di wilayah pengalaman saya bahwa banyak mahasiswa yang di tempat di rumahnya itu di pulau-pulau kecil itu tidak terjangkau dengan signal, sehingga itu sangat menyusahkan. Nah, kemudian mungkin ada trik dari pimpinan universitas yang bisa kita contoh bagaimana menyiasati ini, karena mereka tidak bisa ikut kuliah online karena di tempat di rumahnya itu tidak ada signal dan jauh. Dan kalau dia mau pulang balik menyeberangi lautan
Laut Banda itu bukan persoalan mudah karena ombaknya sangat tinggi. Nah, jadi itu yang jadi persoalan. Nah, sekarang ada juga beberapa teman mengambil ya itu risikonya dia katanya. Saya bilang nggak bisa begitu karena kita kena musibah. Mungkin ada trik-trik yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan, tapi tidak melanggar aturan. Makasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dr. Yusuf. Beliau ini dari Kendari nih. Selanjutnya saya persilakan Pak Rahmat. Pak Rahmat Armos ya. Silakan Pak Rahmat. Kita akan cukupkan sampai 6 orang dulu. Ya, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat monitor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ya, silakan. Ya, saya mau meminta. Pak Rahmat dari mana Pak Rahmat? Dari Stitek Nusindo Makassar. Oh ya, makasih Pak Rahmat. Ya, lanjut. Iya. Jadi saya mau minta sharing dari Bu Dr. Devi tadi, bagaimana sistem pengembangan pendidikan jarak jauh yang sudah dikembangkan UI selama ini. Karena selama ini yang kami lakukan adalah di Makassar ini banyak mahasiswa yang tidak siap karena mungkin karena betul apa yang dikatakan tadi bahwa ada kaget karena sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Jadi bagaimana kira-kira pandangan atau solusi Ibu Dr. Devi dalam masalah ini? Terima kasih. Ya, kuliah jarak jauh Pak Rahmat ya. Iya. Dan yang terakhir di sesi pertama ini Pak Akbar Saputra. Silakan Pak Akbar. Alvar Saputra. Akbar Saputra. Oke, ya. Mahasiswa kayaknya nih. Silakan Di Akbar. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Saputra dari mahasiswa IAIN Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya baru semester 4, Pak. Ya. Saya tertarik dengan diskusi kali ini karena berbicara tentang masalah-masalah mahasiswa. Ya, terutama terhadap dampak dari kami di IAIN Bone, mahasiswa itu kebanyakan resah dengan sistem perkuliahan saat ini. Mengapa? Karena teman-teman kita di Bone ini kan tidak seperti di kota, Pak. Banyak yang di kampungnya itu sinyalnya itu harus turun ke gunung, turun ke bawah untuk mencari sinyal. Jadi bagaimana, baru ada juga dosen yang sebagian hanya memberikan resume sampai final. Apakah itu tidak sistem perkuliahan ini berjalan dengan efektif hanya semacam dengan resume? Ada juga dosen yang memakai sistem WA dengan waktu yang tertentu dengan 2 kali pertemuan. Apakah itu tidak menyalahi aturan dari sistem perkuliahan, Pak? Sedangkan dalam tatap muka saja biasa itu dalam tatap muka itu kan juga punya batas waktu, tetapi juga kita biasa masih kurang memahami, apalagi dalam sistem kuliahan seperti tatap online ini, kadang teman kita yang lambat jaringannya, kadang di alfa. Apakah itu tidak menyalahi aturan dari sistem perkuliahan, Pak? Oke, ya. Terima kasih. Saya sudah tangkap, ya. Ya, kemudian ada beberapa juga di grup chat kita, misalnya dari Ibu Mahyati di PNUP, beliau bertanya bagaimana solusi untuk mahasiswa kami yang lebih 60% kapasitas kurikulumnya berupa laboratorium dan bengkel. Saya kira ini bisa Pak Dekan FTI, karena beliau juga banyak praktek di sana mahasiswanya. Kemudian ada juga yang bicara tentang bagaimana sistem pengembangan pendidikan jarak jauh yang telah dikaji dan ditetapkan di UI, yang tadi ya. Kemudian Pak Salman ini untuk ketiga pembicara, menurut pandangan analisa atau stressing di bidang pendidikan Bapak Ibu narasumber, sampai kapankah kira-kira kondisi ini akan berlangsung? Ya. Dan ada beberapa yang lain juga di grup chat. Ya. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Profesor Arsunan Arsid untuk menjawab pertama kali. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih, Pak Lulu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan bagus sekali. Saya mulai dari Pak Rosadi dulu. Sebenarnya kuliah daring ini kan sebetulnya sudah lama. Cuma kita harus juga berterima kasih, ini tanda petik saja,
Terima kasih kepada COVID ini karena membuat kita kaget. Dalam artian pembelajaran daring ini memang mestinya diantisipasi dari dulu. Nah itu. Kemudian yang di kampung tadi. Nah Unhas itu sebetulnya mengantisipasi ini ya kita memang memberikan semacam korespondensi. Dalam artian bisa lewat WA. Kalau memang kesulitan dalam hal signal dalam Zoom misalnya, karena memang kan survei di Unhas ini 93% memakai kuliah daring ini dengan aplikasi Zoom. Jadi memang memberatkan memang, tapi kalau ada hal-hal seperti tadi di kampung yang susah signalnya, kita korespondensi dengan mahasiswanya lewat WA. Biasanya lewat WA. Nah itu jalan yang terbaik untuk sementara dilakukan sekarang ini. Kemudian untuk polarisasi anggaran dari Pak Bambang, Unhas juga punya kebijakan memang. Kita kan sudah punya RKAT istilahnya dari Januari sampai Desember 2020. Ini untuk kondisi COVID ini. Dan ternyata di Maret kita terputus dengan kondisi yang tidak normal. Dan anggaran itu kan sebetulnya untuk dilihat dari situnya lebih dari cukup. Karena banyak hal-hal yang misalnya biaya perjalanan sudah dipangkas semuanya. Adik-adik kita kan banyak menghabiskan anggaran untuk kalau lomba-lomba misalnya dengan biaya penerbangan. Dan untuk itu kita alihkan penganggaran ini ke hal-hal seperti tadi, misalnya lomba-lomba daring. Makanya Unhas punya kebijakan mensubsidi adik-adik yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan COVID ini. Yang penting ada nama COVID di situ. Misalnya Bina Desa, tematik COVID. Misalnya lomba penalaran misalnya, esai, bagaimana mengantisipasi problem-problem kemahasiswaan terkait dengan COVID. Nah itu, yang begitu-begitu kita punya kebijakan tertentu. Dan kita baru-baru ini menerima kabar bahwa berkurang anggaran dari Jakarta. Nah itu memang kita sesuaikan kembali dengan kita punya penganggaran. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini belum menjadi masalah besar tentang penganggaran karena polarisasi ini sudah ada, sudah meskipun kaget, tapi sudah ada dalam artian penganggaran kita di RKAT itu tinggal dialihkan nomenklaturnya saja. Jadi itu tinggal kebijakan. Kemudian Pak Gadar Usman mengenai offline ini, nanti kalau kembali adik-adik kita kan sebetulnya memang problem karena adik-adik kita kan itu kan COVID, ini virus ini tidak mengenal zona sebetulnya. Makanya saya tidak setuju dengan istilah zona merah. Kenapa? Karena virus ini bergerak, bukan bencana alam ini virus bergerak dan mobilitas penduduk yang sangat menentukan. Jadi COVID ini termasuk travel disease. Jadi tidak akan bergerak virus ini kalau orangnya tidak bergerak. Jadi tidak mengenal istilah zona. Jadi semua orang nanti yang pulang dari kampung, kalau memang sudah dibuka perkuliahan offline, maka kita patut mencurigai semuanya sebetulnya. Kita patut mencurigai. Tidak ada istilah zona hijau, zona kuning, tidak ada istilah itu. Kalau saya pribadi ya, karena kebetulan saya epidemiolog, jadi saya melihat dari aspek epidemiologinya. Ini terkait dengan kepadatan penduduk. Saya kira memang, tadi Pak Dekan dari UMI sudah mengatakan bahwa perlu ada kebijakan, perlu ada strategi bahwa adik-adik nanti kalau pulang kuliah, mungkin dirubah sistemnya. Misalnya kalau kelasnya 60 orang per kelas, mungkin dibagi 2, 30-30 misalnya. Yang penting ada jarak, karena distancing physical ini tetap berjalan. Tetap kita harus jalankan. Karena saya tahu persis bahwa COVID ini, virus ini, yang saya khawatirkan, cuma mudah-mudahan tidak terbukti. Jangan sampai berakhir pandemi menjadi endemi. Itu masalah besar nanti kalau menjadi endemi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena Indonesia ini adalah termasuk climate yang disenangi oleh kuman. Jadi bukan cuma pemain bola kalau masuk di Indonesia itu mau naturalisasi. Rata-rata kan pemain bola dari luar negeri kalau dikontrak di Indonesia mau jadi naturalisasi. Jangan sampai nanti kuman ini juga mau naturalisasi. Karena sudah banyak. Malaria itu impor, DBD itu impor. Hampir semua penyakit impor di Indonesia dan mereka semua endemik. Jangan sampai ini juga akan endemik nanti. Tapi ini kekhawatiran saya sebagai epidemiolog. Jadi saya melihat bahwa ada strategi khusus yang akan kita pikirkan. Tapi ini kan bidangnya bidang satu, bidang akademik. WR1 punya tanggung jawab. Nantinya kami akan diskusikan. Barangkali nanti kelas-kelas besar kita pecah. Karena tetap physical distancing tetap dijalankan. Karena virus ini tetap bergerak. Kalau orangnya tetap berdempet-dempetan, maka akan menular. Nah, sekalian menjawab nanti, kapan berakhir COVID ini? Ini berakhirnya, Pak. Kita bisa bicara
cara berakhir kalau sudah tiba di puncak. Kita belum tiba di puncak, Pak. Masih menuju puncak. Jadi kalau saya pribadi melihat, ini paling cepat bulan 9 baru bisa clear. Paling cepat bulan 9. Dan itu pun kalau bulan 9 nanti clear, tidak langsung hilang. Tidak langsung hilang itu virus ini. Jadi tetap juga ada namanya kekebalan kelompok. Herd immunity juga tetap akan diusahakan. Nah, kalau herd immunity terjadi, maka itu terjadi seleksi alam. Jadi nanti kalau terseleksi alam, siapa yang lemah akan ditabrak oleh virus ini. Siapa yang kuat, dia akan bertahan. Nah, ini masalahnya nantinya. Kemudian dari Pak Yusuf, kita juga berterima kasih ke COVID ini, tanda petik ya, karena efek positif dari COVID ini, kita semua familiar dengan IT. Dosen-dosen selama ini, Pak, jarang sekali, hampir banyak yang alergi dengan IT. Misalnya mengajar dengan IT, banyak alergi. Tapi sekarang sudah familiar sekali, sangat familiar. Malah sekarang kita semua dosen-dosen yang sudah tua-tua itu malah sudah mampu memainkan aplikasi. Dulu enggak bisa beliau-beliau itu. Nah, sekarang ini efek samping yang sifatnya positif. Jadi kita semua familiar. Cuma kelemahannya pembelajaran daring, ya, kelemahannya adalah sekalian menjawab tadi teman yang mempertanyakan tadi dari chatting itu mengenai kalau ada laboratorium, ada kenapa? Karena pembelajaran daring hanya kuat di kognitif, hanya kuat tapi lemah di afektif, apalagi psikomotorik, lemah sekali di situ. Jadi tantangan ke depan kita harus membuat strategi bahwa tetap kuliah daring jalan, tapi psikomotoriknya jalan juga. Kalau knowledge gampang, tadi itu gampang, kognitifnya gampang, tapi afektif karena ada transformasi nilai di situ, bukan transformasi knowledge saja. Nah, ini persoalan besar yang kita hadapi ke depan kalau tetap menghadapi perkuliahan daring. Makanya mungkin kalau kondisi agak normal, daring jalan, tapi kondisi sudah normal, physical distancing tetap dipanggil semua adik-adik mahasiswa itu kembali ke laboratorium, meskipun berjarak. Kan laboratorium tidak bisa ditransfer lewat daring, tidak bisa, psikomotorik tidak bisa, itu impossible. Kemudian dari Pak Rahmat, ini beberapa lagi. Saya hanya mau katakan bahwa strategi kita ke depan, khususnya kemahasiswaan di Unhas ini, itu tetap kita akan mendorong adik-adik tetap, bukan berarti memang tadi Pak Dekan tidak setuju dengan istilah berprestasi, kompetisi. Memang abadnya memang bukan abad kompetisi, tapi abad kolaborasi. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi adik-adik mahasiswa kita memilih benang-benang emas di antara benang-benang yang tidak emas kalau tidak dilakukan kompetisi. Kita tidak bisa dapat itu. Kolaborasi penting, tapi tetap ada penonjolan pribadi. Sekadar menanggapi adik-adik kita dari Pak Dekan tadi, Pak Dek Sabara, bahwa ada tadi slide-nya saya lihat tidak setuju dengan istilah kompetisi, tapi mau kolaborasi penting, tapi tetap harus ada kompetisi. Makanya Unhas itu tetap kami anggarkan, alokasikan anggaran, lumayan itu anggaran saya alokasikan untuk tetap berkompetisi. Karena untuk bersaing dengan teman-teman di Jawa, UI, ITB, IPB, harus dengan jalan dipacu adik-adik untuk bernalar, berkompetisi dengan baik. Saya kira itu dari saya, Pak Moderator. Kalau ada yang kurang nanti ditambahkan oleh Ibu Dr. Devi. Welcome, Dr. Devi. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah lama kita berinteraksi lewat WA, baru ketemu muka. Ya, kalau adik Sabara ini sudah sering ketemu adik saya ini. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih, Prof. Arsunan. Ya. Selanjutnya saya akan persilakan Kak Dr. Sakir. Ini juga ada tambahan mahasiswa ini Kak Dr. Sakir ini. Dari UMI dia bilang, bagaimana pembayaran kami, Pak? Silakan Pak Dr. Sakir. Ya, terima kasih Kak Lulu, Bu Kakanda Dekan, Prof. Farida, dan para pembicara. Saya langsung saja secara umum. Jadi, memang saya ini mengambil contoh di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Teknologi Industri. Jadi sejak 2018 memang periode kedua kami dekan itu ya sekali lagi dianggap aneh-aneh dan gila-gila karena visi misinya fakultas itu langsung pakai hashtag Kakak Lulu. Hashtag sharing is caring. Dan itu sejak 2018. Sharing is caring. Udahlah, itulah visi misinya FTI. Dan tidak bisa masuk borang. Tidak bisa masuk borang Bang PT. Jadi sudahlah, yang penting sudahlah biarlah dianggap gila, tapi itulah memang visi misinya sharing is caring. Sharing is caring. Nah, itu juga beban sekaligus tantangan karena tiba-tiba September kalau tidak salah 28 September Palu
bencana dan itu kita lakukan 2 hari setelah bencana tim relawan mahasiswa sudah turun di Palu. Nah, sejak itu juga kita berjuang sebenarnya ada penghargaan-penghargaan negara kepada kerelawanan-kerelawanan karena sejak itu kita berpikir bahwa kerelawan itu adalah performance aktualnya sebenarnya mahasiswa yang selama ini berpikir ideal di kampus, dosen-dosennya berpikir ideal ke mahasiswanya, mahasiswanya berpikir ideal, tapi performance aktualnya di mana? Nah, ini ketika ada bencana mereka bisa menggunakan keilmuannya semua. Kebetulan kami di teknik, jadi ada bisa bikin pengolahan air yang pada saat itu susah di Palu dan sebagainya, dan macam-macam. Kita mengharapkan penghargaan, ada kompensasi. Walaupun bukan diharapkan itu mahasiswa, ada kompensasi kepada aktivitas kemanusiaan, kerelawanan menjadi SKS. Dan alhamdulillah tahun ini pemerintah memberikan penghargaan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya kegiatan-kegiatan kerelawanan ini, saya tidak mau terjebak soal jaringan jelek dan sebagainya, karena itu pasti masing-masing kita punya cara. Kita punya cara sendiri mengatasi itu. Tidak bisa sama dengan apa yang dilakukan UI caranya, apa yang dilakukan. Karena strata-strata mahasiswa kita berbeda. Dan masing-masing strata itu kita punya cara-cara sendiri mengatasinya. Yang pasti kami sejak 2014 menyiapkan, kami bikin studio. Nggak ada hubungannya, kami bukan ilmu komunikasi, tapi kami punya studio, kami punya cabin kantin kampus, yang di lantai 2-nya ada studio, bikin YouTube dan sebagainya. Kami punya subscriber 142.000 subscriber YouTube-nya FT itu, dan itu YouTube fakultas dan YouTube universitas pun nggak ada yang sampai 142.000 subscriber. Jadi sejak dulu kami meminta dosen itu untuk setiap mata kuliahnya dimasukkan YouTube. Bahkan ada teknologi yang lebih murah lagi pakai podcast. Nah, ini ada lagi podcast kita bikin. Nanti dosen-dosen semua yang kita mengantisipasi buka tutupnya kampus ini dengan bikin materi podcast lebih murah, tidak memakan kuota banyak. Nah, sejak 2019, ya seperti yang disampaikan Prof. Cunang tadi, sudah lama ini kuliah online sebenarnya. Mestinya kita siap. Cuma orang Indonesia itu kan biasanya pandemi saja ini di Wuhan bulan 12, Pak. Jakarta sudah berteriak bulan Februari. Tapi ya orang Indonesia begitu. Nanti ada meninggal tetangganya baru panik. Itu kan masalahnya kita. Nanti tiba-tiba disuruh tutup kampus baru panik siapkan. Padahal sudah lama diminta websitenya. Bisa kita kuliah online berbasis website. Dan jujur saja, saya sejak 2019 sudah melakukan kuliah online. Kuliah online. Jadi beberapa mata kuliah online. Tadi pertanyaannya juga kalau di mana sih ambil uang itu? Nggak ada. Sekarang ini era teknologi, era digital. Makanya kalau Kakak Lulu lihat postingan di akun medsosnya FT atau di akun medsos saya, orang bawa 1 gelas air pun juga saya posting. Saya bikinkan video, saya posting. Karena itu pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban kepada yang menyumbang, pertanggungjawaban keilahian. Nah ini eranya sekarang sehingga membuat orang bahwa di sana ada pergerakan, di sana ya ada yang dilakukan, benar-benar tersalurkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kita harus manfaatkan itu. Nah, ini juga penting kita siapkan teknologi di kampus, Kakak dulu. Penting sekali kita siapkan. Misalnya, teknologi podcast. Nah, mungkin ke depan tidak ada lagi latihan kepemimpinan mahasiswa. Caranya melatih kepemimpinan mahasiswa dengan tiap hari kau bercuap-cuap di podcast itu. Supaya percaya diri kau. Pintar kau bicara, pintar kau pidato, pintar kau wawancara dan sebagainya. Mungkin sudah berubah memang situasi seperti itu. Mungkin ke depan memang. Ke depan anak-anakku sekalian tidak ada skincare lagi masuk kampus ya. Yang ada masker dan vitamin. Ya sekarang masih ada pakai skincare, pakai gincu di kampus dan sebagainya. Ya, tidak ada lagi ke depan, tidak ada lagi. Protokol-protokol di kampus nanti, protokol pada saat ketat, protokol pada saat longgar. Ini yang saya maksud tadi, kita semua teman-teman yang konsen kepada kemahasiswaan perlu duduk bersama membicarakan ini. Bagaimana protokol physical distancing, bagaimana protokol social distancing di kampus. Bagaimana ketika kampus tiba-tiba menerapkan lockdown lagi, menerapkan tutup kampus lagi dan sebagainya. Area mana yang digunakan, teknologi apa yang digunakan lebih murah dan sebagainya. Nah ini saya kira penting kita kedepankan ke depan. Yang makanya saya bilang negara harus memberikan ruang kepada kampus untuk membuat perencanaan anggaran dan memasukkan anggaran kegiatan tak terprediksi.
supaya ada keleluasan. Yang masalah sekarang Kalulu karena negara belum menghadirkan relaksasi, stimulus anggaran ke kampus. Jadi yang ada di kampus sekarang diolah teman-teman kampus, diefisienkan dan bisa digunakan. Belum ada. UKM sudah dibantu, macam-macam pariwisata dibantu, disubsidi. Sekarang subsidi ke kampus mana? Sehingga sekarang ini kampus menjadi sasaran tembak ke mahasiswanya. Seperti pertanyaan itu, bagaimana pembayaran? Padahal kampus kan punya perencanaan tahunan. Nah sekarang kampus paling mungkin berubah, ada perencanaan tahunan, dan ada perencanaan tahunan yang tak terprediksi supaya ada fleksibilitas. Nah ini belum ada subsidi pemerintah, subsidi negara ke kampus. Yang lebih bahaya, Kakak Lulu, ini kampus swasta, Pak. Mohon maaf kalau ada teman-teman kampus swasta di sini, termasuk kami, Universitas Muslim Indonesia, kampus swasta. Kalau tidak adaptif dalam situasi ke depan ini, tidak mampu menghadirkan pertama protokol saja. Pandemi ini protokol kepada mahasiswanya. Walaupun dibuka kampus, siapa anak-anak mau ke kampus? Kalau protokolnya tidak jelas. Kalau cara kuliahnya misalnya tadi seperti Prof. Cunam bilang dari 40 tetap 40. Tidak dirubah jadi 15 misalnya supaya. Nah ini kalau perubahan-perubahan yang terjadi kan kos. Nah ini yang perlu kita siasati ke depan agar kampus ini tidak ditinggal dan pada akhirnya mati. Kalau tidak berubah kampus, mungkin negeri juga akan merasakan ini. Walaupun mungkin negeri kalau tidak menerapkan protokol yang jelas, tidak memberi keyakinan yang jelas kepada masyarakat bahwa kalau misalnya bulan Juni dibuka, kalau bulan Juni dibuka, Anda masuk kampus ini, protokol-protokol yang Anda harus lewati. Kalau tidak melewati protokol ini, Anda tidak boleh sampai di titik kelas atau di pelayanan. Kalau itu bisa kita hadir, maka ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kepercayaan yang timbul dari masyarakat. Sehingga anaknya dibiarkan masuk ke kampus. Tapi kalau kampus tidak siap itu, saya yakin walaupun kampus dibuka, anak-anak tidak akan bisa ke kampus. Anak-anak tidak akan mau ke kampus, tidak akan mempertaruhkan dirinya, kesehatannya hanya untuk itu dan sebagainya. Nah ini saya kira yang penting kita pikirkan. Kalau soal apa istilahnya, soal kuota, soal cara. Nah yang terakhir kalau soal tadi laboratorium. Ya. Saya sejak 2019 ya sudah mencanangkan di FTI. Saya merasa, mudah-mudahan saya tidak dianggap salah dan gila. Saya sudah merasa ke depan memang eranya digital kok, eranya virtual. Makanya saya sudah meminta virtual reality. Semua lab pelan-pelan virtual reality. Karena virtual reality yang kami kembangkan, bahkan ada temuan dan dipatenkan oleh mahasiswa kami, dibeli oleh Freeport. Dibeli oleh Freeport yang baru-baru saya tanda tangan di Freeport dengan kurang lebih hampir 1 M lah gitu. 1 modul. Nah, memang ke depan anak-anak kita ini mahasiswa yang kita hadapi ini gamers, Kakak Lulu, gamers. Beda dengan kita yang suka main tanah-tanah, yang suka main palu-palu di lab, beda. Ini mahasiswa zaman sekarang gamers, Pak. Gamers. Jadi kalau dia anak gamers masuk ke teknik, maka kita harus siap. Kita yang berubah, bukan dia yang berubah. Kita yang berubah mengarahkan dia sesuai dengan zamannya dengan mempersiapkan peralatan teknologi. Jangan peralatan lab yang tahun 90-an, tahun 2000, masih itu yang dipraktekkan sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa, mohon maaf. Mungkin berbeda kita soal ini. Tapi nggak bisa. Ini era virtual. Sudah era virtual. Seperti kuliah kita sekarang ini, kita sudah begini. Siapa yang bisa membayangkan sejak waktu kita kuliah dulu pernah membayangkan bisa kuliah begini. Nah, sama seperti anak-anak kita sekarang. Eranya ke depan virtual. Labnya itu virtual, Pak. Saya lakukan sekarang di FTI. Dia virtual labnya, misalnya menambang bawah tanah, virtual Pak. Nanti setelah kerja praktek, baru dia aktual. Nanti dia kerja praktek aktual. Bagaimana menjalankan ekskavator, bagaimana melakukan peledakan virtual Pak. Virtual. Kami punya teknologinya. Kami dorong anak-anak, kami biayai anak-anak untuk bikin virtual reality. Di mana dia aktualkan? Di mana tadi dia punya skillnya? Di mana dia dapatkan? Pada saat dia kerja praktek nanti. Nah itu kira-kira. Mohon maaf kalau ini memang kita berbeda, tetapi saya memandangnya bahwa ini zamannya mereka, bukan zaman kita. Zaman kita itu sudah lewat, batasnya adalah corona. Zaman mereka adalah corona ke depan. Nah sekarang kita tinggal memfasilitasi mereka. Kita dosen, kampus adalah fasilitator, harus menjadi fasilitator yang baik. Fasilitator sesuai perkembangan zaman. Apa itu? Siapkan teknologi-teknologi yang murah, adaptif, dan untuk
memprediksi kebutuhan jangka panjang ke depan. Sekali lagi, zaman kita sampai di corona, zamannya mereka corona ke depan, new ada kehidupan baru ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu berkunjung ke UMI, Bapak akan merasa seperti di kampus luar negeri, gitu. Tidak kayak di Makassar gitu. Dan Pak Sakit Sabarin juga biasa digelari positif thinking. Mohon maaf Kakak Dekan. Ya Pak, sebelum Ibu Devi, Prof. Arsunan 1 menit. Silakan Prof. Arsunan. Ada tadi yang saya mengenai dana tadi, memang adik-adik kita Kak mengalami kesulitan dalam pendanaan masa COVID ini. Tapi Bapak-bapak, ibu-ibu, pengelola universitas, sekolah tinggi, itu harus tahu bahwa mereka itu kan sudah bayar SPP-nya, UKT-nya di awal semester. Nah, kampus kan istirahat. Berarti listriknya efisien, AC tidak jalan, apa itu kan. Nah, disitulah adik-adik bisa dikonversi SPP-nya sebagian untuk subsidi mereka. Jadi tidak ada istilah bahwa sekolahnya tidak bisa membantu mahasiswa. Nah sekarang Unhas itu sudah lakukan. Untuk sementara ini kita lakukan 150.000 kita subsidi ke adik-adik kita yang di kampung itu. Semua mahasiswa Unhas disubsidi. Kenapa? Uangnya sendiri yang kembali. Kan tidak bayar listrik berkurang. AC tidak dipakai lagi segala macam. Jadi itulah ya uang konversi itulah dibawa ke adik-adik. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Iya Prof. Ya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Devi. Ya, terima kasih Kakak Moderator. Ya, saya malah tadi mencatat, saya belajar 20 SKS sendiri nih tadi, mendengar Prof. Asun, Pak Dekan juga, dan pertanyaan tadi teman-teman tuh tajam-tajam sekali. Jadi intinya betul sekali, sebenarnya memang bukan hal baru bagi kami di kampus untuk melakukan proses ini. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah perilakunya, bukan hanya mahasiswa tapi juga dosen dalam hal ini catatan kami. Apa itu? Bahwa pertama yang memang perlu menyesuaikan diri adalah para dosen itu juga memang masih belajar untuk menemukan pola terbaik, karena terus terang ini masih 2 bulan lah, baru 2 bulan. Tadi kalau dikatakan bahwa para senior misalnya yang tadinya tidak pernah berinteraksi dengan teknologi, sekarang sudah dengan nyaman lah mengkonsumsi, dan bahkan mereka mengatakan, wah tahu begini dari dulu saya sekolah online atau mengajar online. Kita dalam hati, iya Prof, gitu kan, siap, dan sebagainya. Tapi bukan hanya itu tantangannya, bukan hanya yang senior, tapi juga begini misalnya. Dari hasil penelitian kami, 3 kali kami lakukan penelitian di level universitas maupun di hampir semua fakultas, yang menarik adalah polanya itu masih berantakan sebenarnya sekarang. Artinya begini, mahasiswa itu seringkali tidak memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi. Logikanya sebenarnya dengan online, karena memang sifatnya lebih harusnya dianggap lebih santai, lebih mudah, tapi betul-betul menyesakkan sebenarnya. Karena misalnya dari satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain, itu waktunya betul-betul padat. Belum lagi misalnya pengajar yang misalnya begitu ketat. Kalau misalnya tidak bisa absen gitu kan, tidak ada di dalam ini, nanti tidak kelihatan gitu kan, tidak bisa di screenshot bahwa dia hadir atau tidak, ini kemudian dianggap tidak masuk. Yang lagi-lagi misalnya mempengaruhi performa akademik nantinya untuk penghitungan akhir nilai misalnya. Nah, hal-hal demikian ini yang kami juga advokasinya bukan hanya kepada mahasiswa, tapi juga ke para sivitas akademika kami sendiri, artinya khususnya para dosen. Yang artinya kita masih dalam rangka euforia semuanya. Wah, Zoom, seru nih. Kan Zoom generation sekarang kan, Zoom teacher dan sebagainya. Wah, keren, apa segala macam. Tapi pada akhirnya tadi yang saya sampaikan, akan ada titik keseimbangan baru. Nah, ketika semuanya sudah memahami bagaimana cara lelaku hidup di dunia virtual, ini dalam banyak survei tertinggi, memang teman-teman menemukan pada akhirnya dosennya juga sudah bisa menyesuaikan diri. Para mahasiswa menyampaikan bahwa satu, mereka jadi lebih banyak waktu untuk belajar, mereka waktunya
Halo? Halo? Ya, halo. Iya, lanjut Bu Devi. Ya, satu, lebih banyak waktu untuk belajar karena proses transportasinya menjadi lebih sedikit. Mungkin yang sering ke Jakarta bolak-balik tahu sendiri, Jakarta tuh luar biasa. Tamasya macetnya betul-betul seru gitu kan. Nah, itu sudah tidak terjadi. Lalu lebih banyak waktu untuk istirahat sebenarnya. Dan mereka bisa menjadi lebih fokus karena perkuliahan itu bisa direkam, bisa di-retrieve dengan mudah, bisa diulang, dan kemudian diskusi dengan teman itu karena menggunakan chat itu menjadi lebih mudah untuk dibaca ulang kembali. Karena biasanya kalau di kelas tatap muka memang ada kesulitan kalau mereka kemudian tidak semua anak mencatat, lalu fokusnya sudah capek ketika sampai di kelas dan sebagainya. Jadi kalau kami memang merekomendasikan ke depan sifatnya adalah blended learning. Jadi campur sari lah tetap memang ada beberapa hal yang memang harus dilakukan secara tatap muka, tapi pelajaran online ini, mekanisme online ini memang menjadi satu hal yang sangat serius harus dilakukan, terkait juga dalam konteks efisiensi, tapi sebenarnya juga mendorong produktivitas yang lebih tinggi, baik itu bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Dosen sebenarnya dengan ketika tadi, oke, kalau pakai podcast, misalnya mereka bingung, ini masih dengan handphone, mereka cukup voice note, sebenarnya itu juga satu hal yang mudah. Jadi misalnya mereka menerima email, menerima WhatsApp, ada materi dari mahasiswanya, ketika dia misalnya kesulitan atau tidak ada waktu untuk mengetik, itu cukup mengomentari dengan voice sebenarnya. Jadi artinya teknologi itu tidak harus selalu dibayangkan dengan teknologi yang super sophisticated, yang lagi-lagi memang membutuhkan sumber daya uang, tapi hal-hal yang sangat sederhana sekalipun. Nah, di sini peran kebijakan. Jadi di kami memang langsung ada kebijakan memundurkan kalender akademik karena mengantisipasi mahasiswa tadi yang listriknya mungkin seminggu hanya sekali. Jadi sekali-sekalinya dia dapat sinyal, yaitu dia berarti langsung masuk tuh emailnya, tung. Nah, itu diberikan kesempatan. Bagi kami sekarang yang paling penting adalah bukan masalah anak tersebut betul-betul presisi melakukan atau menemukan jawaban dari kasus-kasus yang disampaikan, tapi prosesnya. Ketika kita bisa melihat bahwa dia memang serius mengumpulkan dan sebagainya, buat kami ada satu walaupun ini sebenarnya off the record, tapi itu hanya untuk kalangan dosen, kami mengeluarkan sebuah nota dinas yang kami himbau kepada para dosen kami, yang ini juga kalau di Amerika juga mereka juga menuntut hal yang sama, tapi kami di UI sudah duluan melakukan ini, bahwa kalau memang mahasiswa itu paling tidak PR-nya terkumpul saja, mau waktunya panjang, mau ada yang cepat dan sebagainya, itu tidak ada alasan untuk kemudian memberikan nilai yang buruk misalnya. Karena ini kondisi yang sangat emergency dalam konteks corona. Tapi ke depannya tentu saja akan berbeda situasinya. Nah, jadi memang tidak cukup dengan hanya sekedar memastikan perubahan perilaku, tapi kebijakan secara nyata itu juga dibutuhkan. Itu yang kalau di dalam konteks kami juga lakukan. Lalu tadi ada pertanyaan yang menarik soal ini mahasiswa kami UI misalnya kenapa bisa begitu aktif ya? Itu dananya dari mana? Ini kan ada satu pertanyaan yang pasti ujung-ujungnya bertanya dana. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau bicara konteks UI, kami ini betul-betul Indonesia lah, cermin Indonesia. Karena kampusnya juga sangat besar, walaupun nggak sebesar teman-teman di Universitas Andalas itu jauh lebih besar dari kami. Kami hanya 320 hektar lah. Itu memang ketika mahasiswa masih kuliah offline, mereka biasanya hanya terkungkung dalam ruang-ruang sekat-sekat fakultas tadi. Bahkan secara fisik bertemu dengan mahasiswa fakultas lain pun juga bisa disampaikan agak jarang, karena memang setiap fakultas itu sudah punya fasilitas yang mapan, kantin yang mapan, lab-nya mapan, dan juga perkuliahan yang sangat padat dan sebagainya. Tapi dengan adanya corona ini justru mereka akhirnya berkolaborasi, yang mana komunikasinya tadi difasilitasi melalui teknologi. Lahirlah justru karya-karya yang kalau silakan diklik di Google lah, ada yang namanya N-Corona, bagaimana misalnya bahkan itu levelnya mahasiswa yang menemukan cara untuk mengantisipasi corona, mengidentifikasi. Belum lagi yang terakhir yang juara di level nasional untuk membuat sebuah drone yang
dia nanti akan bisa mengidentifikasi kalau kemudian kerumunannya ini sudah lebih dari 5 orang, ini berarti kan sudah melanggar aturan PSBB, dia nanti bisa langsung memberikan peringatan. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh satu fakultas, bahkan melibatkan fakultas psikologi. Ada lagi yang menarik juga. Orang-orang mungkin berpikir bahwa oh kalau mahasiswa yang bisa menjadi relawan di rumah sakit itu harus yang berbasis ilmu kesehatan. Faktanya tidak. Teman-teman kami di UI itu anak-anak itu justru teman-teman sosial itu ada yang bahkan menjadi relawan bersama dengan fakultas anak-anak dari fakultas kesehatan. Dia betul-betul menjadi relawan juga. Nah, artinya mitos bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang egois, me generation, generasi yang malas, generasi yang keras kepala dan sebagainya. Ternyata corona ini mengungkapkan sisi lain mereka. Sisi lain dari altruistik mereka, sisi lain bagaimana mereka kalau diberikan kesempatan dan diberikan insentif itu di kami bukan hanya soal uang, tapi bagaimana penghargaan terhadap apa yang mereka lakukan. Salah satunya adalah kami seringkali mengglorifikasi apa yang sudah mereka lakukan ya. Tadi tugasnya kami di manajemen adalah melakukan syiar misalnya atas apa yang dicapai oleh mahasiswa kami dengan harapan apa? Itu akan membakar semangat mereka, akan membuat mereka percaya diri bahwa mereka itu mahasiswa yang bisa memberikan kontribusi. Karena kan memang yang menarik dari generasi muda ini, mereka selalu mendapat tekanan bahwa mereka adalah generasi yang tidak bisa diandalkan. Misalnya itu kan berbagai riset menemukan dan mengatakan hal demikian. Tapi Corona, COVID justru membongkar karakter lain dari teman-teman mahasiswa ini. Jadi kalau bicara anggaran, betul ada penyesuaian. Kalau tadi dikatakan dari Jakarta pengurangan, kami pun yang di Jakarta juga kurang. Tadi misalnya menarik, kalau tadi Prof mengatakan kan AC-nya nggak dipakai, ininya nggak dipakai. Dalam konteks kami tadi, kan sebelum Corona pun kami sudah mensubsidi. Jadi ketika tidak membayar AC, tidak membayar WiFi di kampus, yang kami lakukan adalah artinya WiFi-nya jadi berkurang, kami meningkatkan lagi akses buku online. Yang di saat normal kami membayar sekitar 25 M hanya untuk e-books dan e-journal misalnya. Nah, ini akan kami lebih perkuat lagi sehingga kemudian mempermudah mahasiswa. Jadi bukan berarti kemudian karena AC-nya nggak ada terus bisa pindah begitu saja untuk hal-hal lain, tapi ada hal-hal lain juga yang memang akan justru kami tingkatkan dalam hal ini, yang pilihannya bukan hanya untuk 1-2 mahasiswa, tapi ini untuk semuanya. Karena kalau bicara misalnya pemberian pulsa itu bagus, kami kagum dengan teman-teman yang lain, tapi kami memang kalau bicara pulsa kami melibatkan alumni. Jadi bukan dari anggaran kampus kami yang justru memberikannya. Karena persoalannya setelah kami uji, bukan masalah diberikan 150.000 itu atau 200.000 atau 500.000 per anak. Tapi ketika polanya, behavior-nya itu belum memahami bagaimana sih sebenarnya spirit dan pengelolaan dunia digital, itu akan bisa habis dalam waktu cepat juga. Dan studi yang dilakukan salah satu brand besar telekomunikasi, ternyata kuota itu dihabiskan lebih banyak untuk Netflix. Bagaimana Anda bisa nonton film ya? Jadi bukan kata kami. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol kuota yang diberikan itu betul-betul untuk pusat. Tapi artinya yang paling mahal sebenarnya di era ini behavior itu satu kata. Trust. Trust apakah dosen percaya bahwa mahasiswanya tidak mencontek misalnya. Percaya bahwa mahasiswanya tidak mengakali karena segala sesuatunya sekarang dibuat online. Nah, ini yang lagi memang menurut hemat saya yang jarang diperhatikan persoalan trust ini. Nah, ini yang kita semua saya rasa boleh saling bergandengan tangan untuk saling berbagi metodenya untuk bisa membangun trust di antara dosen dan mahasiswa, sebaliknya mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen. Kira-kira demikian. Ya, saya kira cirinya Ibu Devi ini kalau bicara berapi-api sekali, dan saya sudah pernah ketemu langsung. Boleh juga dilihat di beberapa tayangan televisi, sangat lugas sekali. Ya, maafkan saya, karena efektif webinar kita itu adalah 2 jam, dan ini saya lihat masih ada belasan yang akan mau bertanya. Silakan Bapak, Ibu pembicara untuk melihat di chat, sekaligus saya akan mempersilahkan masing-masing pembicara lagi untuk closing statement.
Jadi sebelum Ibu Dekan menutup acara ini dengan resmi, saya akan persilahkan kembali masing-masing membicara untuk closing statement, sekaligus menjawab beberapa hal yang ada di chat kita. Sebelum dijawab, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, semua peserta, untuk bagi yang belum mengisi formulir pendaftaran di link kita, ada tadi saya bagi di chat atau di player kita, silahkan diisi untuk kami kirimkan sertifikat, materi, dan jangan lupa untuk mengklik like pada channel YouTube kami. Kita ikut sama Pak Sakit Sabar ini, mudah-mudahan banyak subscribernya nih. Ya, yang pertama saya silakan kepada Prof. Arsunan untuk memberikan closing statement sekaligus beberapa jawaban yang ada di chat. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya lihat ini dari Pak Hari Subianto. Beliau bertanya mengenai pemberian penghargaan SKS kepada yang diselesaikan. Saya kira memang itu sudah bagian dari konsep perguruan tinggi kita ke hari-hari yang akan datang, bahwa setiap aktivitas kemahasiswaan harus dihargai nanti dengan SKS. Apalagi kegiatan, jadi tidak seperti lagi dulu-dulu bahwa seperti misalnya ada kegiatan sosial dia lakukan, maka bisa dikonversi dengan SKS. Misalnya lagi mereka ketua BEM, dan di dalam kepengurusan ketua BEM-nya itu ada hal-hal yang positif yang dilakukan, maka itu bisa diganjar dengan SKS. Jadi ke depan ini memang kita lebih familiar lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya humanistik. Dan memang Unhas itu Human University, adalah universitas yang sangat komit dengan kemanusiaan. Dan memang kita sudah menjadikan pakem itu. Saya kira itu yang sempat saya lihat, dan sebagai closing statement saya terima kasih, dan COVID ini memberikan kita pembelajaran yang luar biasa. Terus terang saya pribadi merasakan efeknya yang sangat positif. Pertama, saya lebih banyak waktu bertemu dengan keluarga di rumah. Saya betul-betul merasakan empati yang luar biasa dari istri dan anak-anak di rumah. Kemudian yang paling penting juga ini bulan Ramadan, itu juga membuat kami semakin khusyuk. Kenapa? Karena setiap malam saya jadi imam dalam memimpin sholat tarawih. Dan itu artinya apa? Saya semakin memperdalam lagi tentang keagamaan. Jadi terima kasih kepada COVID juga. Selain negatifnya, maka ada juga positifnya. Sekian Pak Lulu, saya memberi apresiasi luar biasa kegiatan Fakultas Hukum ini, dan mudah-mudahan fakultas yang lain juga bisa terkena ketok tular. Sekian kepada Ibu Devi, terima kasih. Kepada Pak Sakir, terima kasih. Dan semua teman-teman yang ikut di webinar ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syukurlah Prof, di rumah saya masih kecil semua jamaah saya, jadi saya bisa baca surat-surat pendek saja. Ya, silakan Kakak Dr. Sakir Sabara. Closing statement sekaligus menjawab beberapa hal yang ada di chat. Silakan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira saya pendek aja karena waktu juga. Kita juga belum salat asar di Makassar nih. Ya. Era berubah. Karena kita orang kampus, kita merasakan era manual, digital, dan sekarang mau tidak mau kita harus paksa kampus masuk ke era virtual. Kita dulu masih merasakan, kita ditanya, kalau mau kampus, masuk kampus, apa potensimu? Setelah kita jadi dosen, kita tanya anak mahasiswa kita malah, apa kompetensimu? Maka mungkin ke depan kita akan bertanya, performance aktual apa yang bisa kau lakukan selama kau menjadi mahasiswa di sini. Jadi intinya bahwa kita berubah, kita harus berubah. Sekali lagi, zaman kita sudah selesai, Kakak Lulu zaman kita sudah selesai sampai di corona. Zamannya mahasiswa corona, dan ke depan kita jadi fasilitator yang baik. Kampus jadi tempat fasilitas yang baik untuk menunjang masa depannya. Kita sebagai temannya, kakaknya, dosennya, menjadi fasilitator yang baik untuk mahasiswa kita. Dan yang paling terakhir, semoga negara hadir, karena kalau negara tidak hadir, maka banyak anak-anak cerdas dari Sabang sampai Merauke yang akan terkendala meraih cita-citanya, dan itu berbahaya untuk bangsa 20-30 tahun ke depan. Kita bisa lost generasi kalau negara tidak hadir
mengintervensi, melakukan relaksasi kepada lembaga pendidikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih Kakanda Prof. Cunang, Kakanda Prof. Dekan Fakultas Hukum, dan terutama Kakak Lulu yang gagah dan ganteng. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Dekan. Mbak Devi, Iya. Mbak Devi, Oh, iya. mohon maaf. Salam kenal, saya Sakir Sabara, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar, Mbak. Siap, Salam, Kak Dekan. saya adiknya Dekan Fakultas Teknik UI. Makasih. Ya, ya, silakan Ibu Dr. Devi. Ya, Melihat, mungkin silakan. terima kasih sekali lagi kepada Unhas. Saya merasa betul-betul disambut sebagai saudara kandung dengan adanya event ini. Izinkan mungkin bukan hanya saya nanti yang bisa berbagi, dan sebaliknya nanti kami juga izin mengundang juga teman-teman dari Makassar untuk juga bisa hadir bersama teman-teman di UI. Kita merencanakan banyak hal bersamalah, aksi-aksi nyata kita. Artinya buat kami, kita mari mengucapkan selamat datang kepada Corona, selamat datang kepada new normal. Mari menjadikan diri kita bagian dari masa depan dunia digital, yang kemudian menjadikan universitas justru menjadi pusat dari perubahan peradaban. Kira-kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Dr. Devi, dan terakhir saya akan persilahkan kepada Ibu Dekan untuk menutup rangkaian acara kita. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini webinar kita, sangat efektif, cerdas, dan banyak sekali inovasi ya, baru informasi khususnya dari 3 narasumber kita yang luar biasa. Sayang sekali Mbak Devi, saya belum bisa mentraktir Coto ini karena tidak bisa faktual ya. Insya Allah nanti ke depan setelah Corona itu lalu kami akan mengundang. Kami akan mengundang Mbak Devi ini untuk bisa hadir. Untuk kita makan coto di kampus, insya Allah. Amin. Amin, insya Allah. Ya, saya dapat menangkap 2 hal pokok gitu ya. Yang pertama adalah dibutuhkan inovasi untuk implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Karena kita orang kampus, inovasi itu penting dan sebenarnya sudah terjadi seperti di UI, di mana-mana ya di perguruan tinggi. Sudah terjadi, tetapi kita belum fokus ya, karena kita masih fokus pada kebiasaan lama gitu ya, dengan kuliah yang biasa. Nah sekarang dengan COVID-19 kemudian memacu kita dan kemudian memaksa kita untuk menyesuaikan diri. Jadi yang kedua itu adalah kita harus adaptasi terhadap satu situasi baru ya. Tadi istilahnya new normal ya, new normal. Jadi dengan COVID ini memberikan kita energi baru dan kemudian untuk menyesuaikan diri dengan kondisi, sehingga yang kita harus lakukan adalah inovasi terhadap implementasi Tridharma perguruan tinggi tadi. Nah ini yang harus kita lakukan ke depan, perlu kolaborasi dan kita saling membantu ya, saling memberi informasi ya. Seluruh kampus ini sekarang dengan mudah sekali kita bisa bertemu, dengan mudah sekali kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan, informasi dengan, termasuk tadi ini luar biasa dari Adinda Sakir Sabara, Pak Dekan, itu bahkan lab-nya udah didesain secara virtual gitu ya. Virtual. Nah, itu tuh satu informasi dan bisa kita jadikan sebagai benchmark ya, satu contoh yang nanti bisa kita kembangkan di kampus masing-masing ya, dengan kolaborasi seperti ini luar biasa. Nah saya kira itu yang ya penting sekali. Alhamdulillah, terima kasih Pak WD3. Saya ini luar biasa, ini saya sangat terbantu dengan WD3 yang sangat kreatif gitu ya. Memang bidang-bidang 3 ini saya, karena Mbak Devi saya juga dulu mantan PD3 jadi jadi senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sama-sama Pak Arman dulu ya. Saya juga mantan WD3, saya juga, Bro. Ya, Dinda juga mantan WD3. Ya, ada WD3 ini bidang kemahasiswaan semua. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas nama Fakultas Hukum Unhas sebagai penyelenggara. Terima kasih Kakanda WR3, pimpinan kami. Terima kasih atas support yang tidak pernah tidak pernah sepi gitu ya, terus disupport untuk kita dapat melakukan
inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang khususnya untuk kemahasiswaan. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Ibu Anak Adinda ya, jangan Ibu, Mbak Devi aja ya. Adinda Devi Rahmawati yang saat ini diberi tugas tambahan selaku Direktur Kemahasiswaan. Luar biasa ini kalau melihat energi seperti ini mahasiswa masih semangat gitu ya. Ya karena kita butuhkan energi, ada transfer energi dari seorang pimpinan manajemen seperti ini luar biasa memengaruhi. Sangat memengaruhi. Jadi seorang di bidang kemahasiswaan itu harus selalu energik. Ya kita semualah seperti itu ya, harus selalu energik karena kadang-kadang mahasiswa mengatakan, Bu Dekani kok enggak pernah kelihatan selalu senyum, tidak pernah kelihatan capek. Sebenarnya saya capek juga, tapi saya tidak memperlihatkan capek itu kepada mereka. Saya tetap harus semangat gitu ya, walaupun nanti sampai rumah baru mengeluh, sakit kepala lah, inilah, itulah gitu ya. Tapi kalau berhadapan dengan mahasiswa kita harus berikan dia support, senyum, energi sehingga mereka selalu bersemangat ya seperti itu. Saya kira terima kasih juga kepada Dindaku Saki Sabara, Dr. Saki Sabara yang luar biasa, ini tetangga tetangga kecil dulu. Dan kepada seluruh adik-adik maupun senior kakak ini bergabung juga tadi ada wakil rektor sahabat saya ya, kakanda saya wakil rektor 1 Tadulako ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga dari MK panitera kita yang cantik ya, ada dari Mahkamah Konstitusi ya, Dr. Wilma. Ada W3 Unibos juga, Prof. Ada W3 Unibos juga, terima kasih. Yeah. Ini banyak sekali dari Sabang sampai Merauke ya. Yeah. Ada juga nanti kita akan beri penghargaan ini Kak Lulu. Ada ada setiap webinar kita selalu ada itu, ada alumni kita dari Ambon itu. Iya. Selalu hadir, alhamdulillah. Kita bikin webinar award. Iya, berikan webinar award. Oke, terima kasih. Saya kira ini silaturahmi yang luar biasa, sangat efektif. Terima kasih di tengah kita melaksanakan ibadah puasa yang berpuasa. Terima kasih semuanya dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada sesi lain. Dan terima kasih Mbak Devi tadi ada semangat baru kita kolaborasi ya. Ya kalau Mbak Devi kalau untuk Fakultas Hukum sedikit berpromosi. Saya sebagai ketua BKS Dekan Fakultas Hukum PTN Indonesia ya, jadi untuk teman-teman di Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia, alhamdulillah kita kolaborasi ini luar biasa dengan Pak Dekan UI juga yang sangat energik ya. Terima kasih sekali lagi dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, webinar dengan tema kemahasiswaan pada masa pandemi ini dengan resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Energi saya dulu sebenarnya pendiam, Prof. Ini karena ketemu Mas Lulu, Kakanda Lulu. Saya sekarang baru tahu energinya dari Prof rupanya. Waduh. Ya. Atas nama penyelenggara, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri. Jadi luar biasa ini, Prof. Tanpa surat, ini hanya 1 WA saja setelah sholat subuh. Saya WA beliau-beliau semua bertiga ini, dan beliau semua mengiyakan langsung. Jadi betul-betul saya dapat keberkahan. Jadi betul kata orang. Era lalu. Sekarang era digital gitu. Iya, Prof. Betul kata ulama. Setelah sholat subuh banyak berkah yang masuk gitu, dan alhamdulillah. Jadilah webinar kita. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, peserta, adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia yang hadir. Bayangkan sampai sekarang pun saya masih mengklik, masih ada yang mau masuk gitu. Padahal kita udah mau berakhir ini. Iya. Jadi link kami tidak tutup. Silakan untuk mengisi pendaftaran bagi yang ingin sertifikat dan materi para pemateri juga. Kemudian di channel YouTube kita juga ada rekamannya. Dan ini saya tutup. Ini biasanya Ibu Dekan yang lakukan, tapi ini ada Aditya Spadia mengirim pantun, Bu. Jalan-jalan ke Kota Batik, di bawah hujan rintik-rintik, materi hari ini sangat apik dengan narasumber yang menarik. Terima kasih semua. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.